Bab 1164. Selesai. Proses mengambil root telah berhasil. Petik 1. Tang Wulin merasakan kelegaan yang dalam di hatinya. Dia telah memelihara benih kehidupan di dalam tubuhnya selama ini. Meskipun itu sangat bermanfaat baginya, dia ingin Life Seed berakar lebih banyak lagi. The Life Seed mewakili kekuatan hidup seluruh pesawat. Tang Wulin memiliki rasa takut yang bertahan lama ketika dia berpikir tentang bagaimana dia hampir dimakan oleh Raja Sage Abyssal. Jika Life Seed telah dimakan pada saat itu, pesawat benua Douluo dipastikan akan dihancurkan oleh pesawat Abyssal. Saat ini, benih kehidupan telah berakar dan berkecambah. Selanjutnya, fokusnya adalah bagaimana membuatnya tumbuh lebih kuat. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tang Wulin sedikit lega. Dia menyaksikan energi destruktif di sekitarnya berangsur-angsur seimbang dengan kekuatan hidup Life Seed. Energi destruktif terus dikonversi sebelum dikirim ke kedalaman tanah melalui akar Life Seed. Tang Wulin sekarang siap untuk kembali ke permukaan. Dalam keadaan biasa, relatif mudah menahan napas untuk waktu yang lama. Namun, dia telah melepaskan semua energi di tubuhnya pada ledakan penuh ke Life Seed. Dalam keadaannya yang lemah, dia bisa merasakan tekanan mencekik dari air yang menelannya. Sementara itu, cabang di posisi paling atas pada Life Seed tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, bunga kecil mekar di cabang. Itu adalah bunga emas. Itu mengubah air danau sekitarnya menjadi hamparan cahaya kemasan. Kuncup bunga sedang mekar penuh dalam sekejap mata. Adegan aneh menghentikan Tang Wulin di jalurnya. Apakah Seed Life berbunga? Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, kelopak emas tiba-tiba terpisah dari kuncup bunga dan tersebar. Di tempat bunga, buah emas tumbuh. Buah emas terbang langsung ke arah Tang Wulin dan meledak tiba-tiba di bawah tatapan bingungnya. Itu berubah menjadi gumpalan cairan emas yang mengalir ke 7 lubang tubuhnya. Segera, Tang Wulin merasakan embusan aroma tak terlukiskan mengisi setiap sudut seluruh tubuhnya. Sensasi yang melemah dan kelesuan dari sebelumnya semua hilang seketika dan dia merasa dipelihara dan diberdayakan, bahkan merasa seperti telah disublimasikan. 7 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas tampak lebih kencang. Apa itu tadi? Tang Wulin menatap bingung pada kulitnya yang berubah tembus. Benih emas muncul diam-diam di mana buah emas meledak di saat berikutnya. Itu tampak lebih kecil dari benih kehidupan asli, sekitar sepertiga dari ukurannya. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang bosan ke wilayah antara alis Tang Wulin sebelum menghilang. Kekosongan yang dia rasakan, setelah kepergian Life Seed, hilang. Seolah-olah semuanya kembali normal lagi. Pergilah, anakku. Kamu bisa memberikan kekuatan hidup kepadaku kapan saja melalui koneksi kehidupan. Kebangkitan kehidupan tergantung pada kekuatanmu sekarang. Semburan energi hangat berubah menjadi sinar keemasan yang menyelimuti tubuh Tang Wulin. Dia naik perlahan ke permukaan danau. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan saat ini. Apakah itu kekuatan benih kehidupan? Apakah sekarang mampu berkomunikasi dengan Tang Wulin? Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Life Seed, koneksi terputus. Cahaya pohon kehidupan yang baru tumbuh tampaknya meredup setelah lenyapnya buah. Saudara Damas, itu, Tang Wulin bertanya dengan bingung. Di sisi lain, tulip Damas penuh dengan kegembiraan dan berkata, Mazmur kehidupan, itu adalah Mazmur kehidupan. Mazmur kehidupan pohon kehidupan. Pilihan kami untuk meninggalkan mata terpolarisasi kebakaran es bersama Anda hanyalah pilihan terbaik, hidup kita. Life Lives Life Mazmur akan melimpahkanmu dengan hampir tak terkalahkan. Ini akan sepenuhnya menyublimkan atribut hidupmu pada jajaran manusia setengah dewa, dan itu akan memberimu akses langsung ke sana. Petik 2. Saya mengerti sekarang. Benih kehidupan khawatir bahwa itu tidak akan mampu bertahan dengan sendirinya. Itu akan layu tanpa kekuatan hidup yang memadai di masa depan. Dengan demikian, itu menghasilkan buah kehidupan sebagai mazmur hidup Anda sehingga Anda dapat menyerap kekuatan hidup yang tersedia antara langit dan bumi. Benih sekunder dalam buah kehidupan akan menjadi harapan masa depan. Bahkan jika benih kehidupan layu, itu akan memiliki kesempatan untuk kebangkitan melalui benih sekunder, mengingat begitu banyak pemikiran untuk ini. Kami pasti akan membantu untuk mendapatkan kekuatan hidup yang dibutuhkan dengan segala cara. Ketika telah tumbuh menjadi pohon menjulang yang mencapai ke langit, Anda akan memahami pentingnya mazmur kehidupan saat itu. Petik 2.
Meskipun Tang Wulin tidak sepenuhnya memahami Damas Tulip, dia tahu apa yang perlu dia lakukan sekarang. Tidak diragukan lagi, pohon kehidupan masih merupakan inti kehidupan seluruh planet Douluo. Hanya dengan menyediakannya dengan kekuatan hidup yang memadai, ia dapat tumbuh untuk menyediakan energi kehidupan yang sangat besar untuk memberi makan planet ini dan mengisinya dengan vitalitas dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, ia perlu memberikan kekuatan hidup yang memadai untuk Life Seed agar tidak layu. Tang Wulin percaya bahwa ketika pohon kehidupan tumbuh menjadi pohon emas kuno sekali lagi, ia dapat membangun kembali Akademi Shrek di bawah perlindungan pohon yang kuat. Dia akhirnya mengambil langkah ke arah tujuan membangun kembali akademi. Apalagi itu adalah langkah yang solid. Tang Wulin menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk menghirup udara segar. Dia diremajakan sekaligus. Jantungnya berdetak lebih kuat sekarang dari makanan Mazmur kehidupan. Itu bukan berasal dari inti naga atau energi Golden Dragon King Bloodline. Sebaliknya, itu adalah energi yang sepenuhnya milik dirinya sendiri. Tang Wulin menemukan bahwa hatinya telah berubah banyak keemasan untuk mengejutkannya. Selain itu, kekuatan detak jantungnya tidak jauh berbeda dari inti naganya. Itu berasal dari kekuatan hidup yang padat. Dia sedang bersiap untuk berenang ke pantai. Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat muncul dalam persepsi rohaninya. Itu datang dari tempat Long Yuxue memarkir mobil. Hah, apakah Yuxue bertemu musuh? Petik 1. Tang Wulin tidak berani melambat. Dia segera melompat keluar dari air. Meskipun dia tidak bisa menggunakan armor tempurnya saat ini, dia masih memiliki basis budidaya Soul Sage. Dia bergegas ke pantai dengan kecepatan penuh. Di kejauhan, dia sudah bisa melihat aliran cahaya keterampilan jiwa yang berkilauan disertai dengan panggilan lembut. Fluktuasi kekuatan jiwa sangat kuat. Lawan Long Yuxue lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin dan elit dari tentara Dewa Darah. Seorang master jiwa dengan peringkat yang sama tidak mungkin menjadi lawannya. Namun pada saat ini, Long Yuxue bertarung melawan lawan yang tampaknya lebih kuat. Lawan itu mirip dengan ilusi di sisinya yang memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik. Long Yuxue pasti akan menderita beberapa kerugian selama konfrontasi mereka. Jika bukan karena keterampilan jiwa salju es yang mengesankan dalam mengendalikan situasi pada suhu rendah bersama dengan penguatan elemen air dari Danau Dewa Laut, dia mungkin sudah kalah. Akan kulihat berapa lama kamu bisa bertahan kalau begitu. Sebuah suara lembut terdengar dari sosok ilusi. Segera setelah itu, sosok itu tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi kucing hitam. Itu menerkam ke arah Long Yuxue dengan kecepatan kilat. Cakar depannya tiba-tiba membesar sementara tubuhnya berubah transparan untuk menghindari senapan es Long Yuxue. Cakar kucing besar itu ada di hadapan Long Yuxue dalam sepersekian detik. Itu kemudian membuat gerakan menamparkan ke bahunya. Saat ini, baju perang pertempuran dua kata Long Yuxue sudah dilepaskan. Dilihat dari kekuatan cakar kucing, baju zirah pertempuran Long Yuxue mungkin tidak bisa menahan hantaman dari cakar itu. Entah dari mana, sosok raksasa yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan melangkah masuk sebelum Long Yuxue. Bang! Cakar kucing itu menamparkan sosok emas itu dengan ganas. Namun, sosok emas itu nyaris tidak berayun saat dia mendapatkan kembali stabilitasnya. Dia telah memblokir serangan kucing hitam itu seperti perisai pelindung. Bab 1165. Kucing hitam berjungkir balik di udara dan tanpa suara dengan tangkas mendarat di keempat anggota tubuhnya. Sepasang mata dengan warna campuran hijau dan biru berkilauan dengan sinar pembunuh menatap orang-orang di depan mereka. Tentu saja, ini lebih dari sekadar kucing sungguhan karena hampir tidak ada binatang berjiwa tipe kucing lainnya yang mampu membudidayakan ke tingkat seperti itu. Jika ini bukan kucing maka itu adalah manusia yang telah berubah melalui avatar jiwa bela diri seseorang. Orang itu memiliki basis budidaya 7 cincin jadi secara alami, orang itu dapat menekan basis budidaya 6 cincin Long Yuxue. Justru Tang Wulin yang memblokir sebelum Long Yuxue sekarang. Dia menatap kucing hitam itu dengan tatapan tetap. Matanya sedikit menyipit sementara lengannya terbuka lebar di samping tubuhnya ketika sinar keemasan tipis melingkari tubuhnya. Yuxue, masuk ke mobil, kata Tang Wulin dengan suara berat. Baiklah, Long Yuxue telah terlibat dalam pertempuran dengan lawan ini sebelumnya. Dia terus-menerus ditekan. Selain itu, kemampuan lawan bahkan lebih kuat daripada yang terlihat.
Long Yuxue telah melepaskan armor perang dua kata namun lawannya belum melepaskan armor pertempurannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun ditekan oleh avatar jiwa bela diri lawan. Kemampuan macam apa itu? Basis kultivasinya yang 6 cincin di samping armor pertempuran dua kata membuatnya memiliki kemampuan bertarung yang sama dengan Sol Douluo 8 cincin. Kucing hitam hanya berhenti sejenak sebelum menerjang lagi ke arah Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Dua cakar di bagian depan bergerak sangat cepat sehingga mereka menciptakan bayangan yang tak terhitung dalam sekejap. Tang Wulin tidak bisa melihat dengan jelas melalui garis serangan lawan tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya benar-benar diselimuti oleh serangan lawan. Cakar kucing itu sangat tajam. Tepinya yang tajam berkilauan dengan cahaya. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan melemparkan pukulan kait kanan. Tidak ada skill lain selain kekuatan murni yang digunakan untuk menang atas musuh. Tang Wulin tidak memiliki niat untuk bersaing melawan kecepatan lawan ketika bertarung melawan seorang master jiwa tipe agility dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, dia sangat percaya diri pada tubuhnya yang sudah mulai memahami teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Dia ingin melihat yang mana dari mereka yang bisa melukai yang lain dalam pertempuran kecepatan melawan kekuatan. Anda memiliki ribuan cakar dan saya hanya memiliki pukulan. Petik 1. Tang Wulin mengayunkan tinjunya. Tidak ada aura megah yang dilepaskan, tetapi dalam persepsi kucing hitam di sisi yang berlawanan, pukulan itu mirip dengan meteor yang membawa tekanan menakutkan yang membuat jiwanya gemetar. Cakar kucingnya mungkin belum tentu bisa mengalahkan musuh, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti akan mati secara tragis jika ingin menanggung pukulan lawan. Kucing hitam tiba-tiba mencabut cakarnya pada saat yang paling penting. Tubuhnya berjungkir balik di udara dengan gerakan yang sangat gesit. Aliran cahaya yang dalam dan tenang muncul di atas kepala Tang Wulin, tapi itu tidak bertabrakan dengannya. Namun, aliran sinar pemotongan masih berhasil memangkas tekanan yang dibawa oleh tangan Tang Wulin. Siluet kucing hitam itu berubah menjadi ilusi sekaligus ketika menghilang menjadi kehampaan bersama dengan kilatan keretakan yang pecah sebelumnya. Itu muncul di belakang Tang Wulin di saat berikutnya dan secara bersamaan meraih ke belakang dengan cakar yang terentang. Segala sesuatu dapat digambarkan sebagai sempurna dalam segala hal, apakah itu kecepatan reaksi atau penggunaan keterampilan jiwa. Itu bergantung pada penguatan avatar jiwa bela diri. Seolah-olah ia mencoba untuk merobek udara dengan serangannya dan belum menyerang targetnya, tetapi Tang Wulin sudah bisa merasakan rasa sakit yang menusuk yang memancar dari otot-otot di punggungnya. Tang Wulin dengan dingin mencibir. Otot-otot di punggungnya melotot tiba-tiba ketika potongan-potongan sisik berbentuk berlian muncul. Dia bahkan tidak berbalik tetapi tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk segera membanting lawan. Ini bukan metode yang biasa tetapi sesuatu yang telah ia pelajari dari Aruheng. Body Sek selalu menggunakan tubuh seseorang sebagai senjata, sehingga setiap bagian dari tubuh seseorang dapat digunakan sebagai satu. Tampak jelas bahwa kucing hitam itu tidak mengharapkan Tang Wulin berperilaku seperti itu. Namun, dia tidak mengelak lagi kali ini karena dia ingin melihat mengapa lawan ini memiliki keberanian untuk secara paksa menahan serangannya dengan punggungnya. Pekikan menusuk terdengar keluar dari punggung Tang Wulin. Pakaiannya sobek dengan suara, mengungkapkan sisik emas di bagian dalam. Cakar kucing menyapu sisik yang mengakibatkan percikan api terbang kemana-mana dan mereka bahkan berhasil meninggalkan garis-garis putih pada sisik. Namun, kucing hitam itu terkejut melihat cakar tajamnya yang mampu merobek besi dan baja gagal menembus pertahanan Tang Wulin. Dia tak berdaya menyaksikan punggungnya yang lebar akan membanting dirinya. Dia bahkan lebih ketakutan ketika dia melihat sisik di punggungnya didirikan seperti dinding paku. Dia pasti akan berakhir dengan cedera parah jika dia harus menahan serangan itu. Monster macam apa itu? Bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Selain itu, dia belum melepaskan jiwa bela dirinya bahkan sekarang. Tidak hanya dia menggunakan punggungnya untuk membanting lawan, tapi Tang Wulin juga secara bersamaan mengayunkan siku kanannya ke belakang saat dia berbalik. Tepat saat sikunya terayun ke belakang, raungan naga terdengar tidak jelas meledak di udara. Reaksi kucing hitam itu sangat cepat. Dia menyaksikan serangannya tidak berguna. Dia mengubah momen kedua cakarnya dari menggaruk menjadi menamparkan dalam upaya mengandalkan momentum Tang Wulin untuk melompat mundur. Namun, pada saat inilah lapisan kecemerlangan emas berkabut keluar dari punggung Tang Wulin.
Kucing hitam hanya bisa merasakan semburan lengket muncul seketika. Dia berhasil menamparkan punggung Tang Wulin tetapi terjebak pada kekuatan lengket. Dia tak berdaya menyaksikan saat dia akan menahan tabrakan sementara siku Tang Wulin secara bersamaan mencapai kepalanya. Oh tidak, bahkan dalam menghadapi titik kritis, kucing hitam itu tidak kebingungan. Transformasi aneh muncul di tubuhnya. Kucing hitam besar yang panjangnya lebih dari 2 meter tiba-tiba membengkak. Bulu hitamnya berubah dari hitam menjadi putih dalam sepersekian detik sementara sosoknya membengkak hingga 7 meter yang menghasilkan gelombang kekuatan. Lapisan cahaya keemasan berkabut di atas bulunya. Itu menurunkan kepala harimau dan menabrak siku Tang Wulin. Pada saat yang sama, sepasang cakar harimau dengan ganasnya bertepuk tangan ke depan dan bertabrakan dengan Tang Wulin yang mendekat. Bang! Bang! Macan putih raksasa pasca transformasi dihancurkan oleh dampak Tang Wulin. Dalam persaingan kekuatan, bahkan Aruheng menolak untuk menghadapi Tang Wulin sekarang. Kekuatan Tang Wulin telah mencapai tingkat Overlord Dragon yang sudah dewasa dan bahkan bisa melebihi itu setelah fusi lapisan ke-11 esensi Golden Dragon King. Harimau putih berguling-guling di tanah sebelum berbalik dan berdiri sekali lagi. Sinar mengerikan meledak dari matanya tapi itu juga bertindak dengan hati-hati. Itu melotot ke Tang Wulin karena mengungkapkan niatnya untuk melahapnya. Tang Wulin sudah berbalik saat ini. Matanya dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat ke arah harimau putih raksasa. Di sisi lain, Long Yuxue yang sudah mencapai mobil benar-benar terpana menyaksikan adegan di depannya. Sebagai generasi muda elit di Blood God Army, Long Yuxue selalu percaya diri dengan kemampuannya. Dia bahkan merasa sombong untuk status pembangkit tenaga listrik dalam generasi muda pasukan Dewa Darah dari benua. Bahkan dengan kehadiran Tang Wulin, dia berasumsi bahwa dia adalah kasus yang paling langka. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari 7 monster Akademi Shrek. Hanya ada satu Tang Wulin di dunia saat ini. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa saat dia menyaksikan pertempuran Tang Wulin dengan lawan ini. Tang Wulin belum melihat bentuk asli Tuan Jiwa ini tetapi Long Yuxue sudah melihat melalui dia. Dia jelas seorang master jiwa perempuan yang bahkan lebih muda dari Long Yuxue, namun basis budidayanya lebih kuat dari dirinya sendiri. Meskipun dia menderita kerugian setelah beberapa kali pertukaran dengan Tang Wulin, dia belum berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, dia bahkan lebih kuat setelah berubah menjadi harimau putih raksasa. Di sisi lain, ketika dia bertarung melawan Long Yuxue sebelumnya dia tidak menggunakan ini sama sekali. Lawannya belum melepaskan baju perangnya juga. Itu benar-benar mustahil baginya untuk tidak memiliki armor perang karena dia memiliki basis budidaya Soul Sage 7 cincin pada usia muda. Harimau putih raksasa berlutut. Tubuhnya membengkak sekali lagi dan menjadi lebih megah. Dari 7 cincin jiwa di tubuhnya, cincin jiwa pertama, ketiga, kelima dan ketujuh semuanya bersinar. Hanya dengan melihat kemampuannya untuk secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa dari 4 cincin jiwa, orang bisa mengatakan bahwa kemampuannya jauh melebihi tuan jiwa biasa lainnya. Namun, pada saat inilah Tang Wulin tiba-tiba berteriak. Tunggu, temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Macan putih tertegun sejenak. Itu tidak menerkam ke arahnya tetapi dengan dingin berkata, mengapa? Apakah kamu takut? Tatapan Tang Wulin berubah menjadi sangat kaya dengan tidak percaya. Apakah kamu Wu Shiduo? Tubuh besar harimau putih itu menegang dengan jelas, tetapi dia berteriak dengan keras pada saat berikutnya, siapa kamu? Tang Wulin hanya ingat ini setelah ia mengubah pandangannya. Serangkaian suara retak terdengar dari tulangnya saat ia menjadi tinggi dan teguh sekali lagi. Dia menyekat tangannya di wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ketika harimau putih raksasa itu melihat penampilan aslinya, tubuhnya yang besar tiba-tiba menegang. 4 cincin jiwa bercahaya di tubuhnya secara bersamaan redup. Tanpa sadar berteriak, Tang Wulin. Apakah itu kamu? Harimau putih berdiri seperti manusia ketika berbicara dan berubah kembali menjadi bentuk manusia sekali lagi. Bukankah ini putri surga yang sombong, Wu Shiduo, yang dianugerahi dengan jiwa belantara neraka dan jiwa kembaran harimau putih? Setelah melihat Wu Shiduo, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah terputus dari dunia luar selama berabad-abad. Sejak hari ia bergabung dengan Akademi Shrek, ada banyak persimpangan yang tak terhindarkan antara dirinya dan Wu Shiduo. Mereka adalah lawan.
Mereka berkompetisi terus-menerus tanpa henti. Mereka juga teman sekelas. Mereka bergabung dengan upaya dan menjadi kelas paling kuat di Akademi Shrek. Wu Shiduo telah menurunkan harga dirinya selama festival tanggal takdir Sigat dan mengakui cintanya pada Tang Wulin, tetapi dia pergi dengan marah ketika dia ditolak oleh Tang Wulin. Tang Wulin tidak menyangka bahwa 1 tahun setelah kehancuran Akademi Shrek, mereka akan bertemu lagi di Danau Dewa Laut ini. Bab 1166. Apakah itu Tang Wulin atau Wu Shiduo? Mereka berdua merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi. Banyak perasaan muncul di hati mereka. Ini aku, bibir Tang Wulin sedikit bergetar saat dia berbicara. Matanya berkilauan dengan air mata sementara hatinya dipenuhi dengan sukacita yang tak terlukiskan. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah sepenuhnya menghancurkan seluruh Akademi Shrek saat itu. Dia berasumsi bahwa semua orang kecuali beberapa dari mereka sudah mati. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Wu Shiduo saat ini. Apalagi yang bisa lebih mengasyikkan daripada ini baginya. Wu Shiduo masih hidup. Dia masih hidup. Selain itu, dia telah berhasil menjadi Soul Sage 7 cincin. Wu Shiduo tiba-tiba berteriak. Sosoknya melintas ketika dia tiba-tiba menerkam ke lengan Tang Wulin. Lengannya melingkarkan lehernya ketika dia berulang kali menjerit. Sepasang kakinya yang panjang bahkan terikat erat di pinggangnya. Dia bahkan tiba-tiba menggigit bahunya sementara air mata mengalir keluar dari matanya. Tang Wulin takut pertahanannya yang kuat akan melukai giginya sehingga dia mengendalikan otot-ototnya membuat mereka lebih lembut. Dia memeluk sosok lembut Wu Shiduo. Bagaimana bisa dia tidak tergerak oleh perasaan campur aduknya? Tidak ada yang bisa menggerakkannya lebih dari bertemu teman lamanya lagi setelah bencana. Di sisi lain, emosi Long Yuxue juga berfluktuasi ketika dia menyaksikan pemandangan dari dalam mobil jiwa. Suasana hatinya langsung hancur ketika dia menyaksikan wanita muda berkaki panjang memeluk Tang Wulin dalam posisi seperti itu. Dia jelas bukan pacar Tang Wulin. Meskipun Long Yuxue hanya melihat sekilas pada penampilan Gu Yuena di lorong abisal, penampilannya telah tertanam dalam benaknya sejak saat itu. Juga, Tang Wulin telah menggambar Gu sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah bertanya, dia sadar bahwa pacar Tang Wulin jelas merupakan salah satu dari dua wanita ini. Namun, dia tidak pernah berharap untuk bertemu wanita lain di sini hari ini. Terlebih lagi, menilai dari adegan yang penuh gairah, hubungan mereka berdua sangat dekat. Long Yuxue merasa sedikit suram dan sebal. Tampaknya ada lebih banyak saingan cinta daripada yang dia bayangkan. Selain itu, masing-masing dari mereka lebih luar biasa daripada yang lain. Wanita muda itu sebelumnya tampaknya memiliki jiwa bela diri kembar. Menilai oleh betapa senangnya mereka saat bertemu satu sama lain, dia juga harus menjadi murid Akademi Shrek. Mungkinkah dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters juga? Tang Wulin dengan lembut menepuk punggung Wu Shiduo untuk menghibur emosinya. Namun, Wu Shiduo tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia menggigit otot-otot di bahu Tang Wulin dengan marah sampai darah mulai merembes ke pakaiannya dan dia masih menolak untuk melepaskannya. Hati Tang Wulin benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan saat ini sehingga sedikit rasa sakit sama sekali tidak baginya. Long Yuxue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mobil. Dia berdiri di samping Tang Wulin dan memelototinya dengan tidak menyenangkan. Tang Wulin merasa canggung dari tatapannya sehingga dia menarik Wu Shiduo dari pelukannya. Baiklah, jangan menangis. Turun dulu, oke. Wu Shiduo enggan mengendurkan kakinya dan dengan ganas menggigit bahu Tang Wulin sekali sebelum dia berdiri. Dia sudah tumbuh menjadi gadis. Tingginya lebih dari 108 cm dan dia hanya satu kepala lebih pendek dari Tang Wulin. Sepasang kakinya yang panjang dan mengejutkan cocok dengan sosoknya yang ramping dan tepat. Dia tampak sedikit kurus tetapi pinggangnya ramping dan pinggulnya bulat. Dia memiliki korset yang sangat menarik. Rambut panjangnya longgar di pundaknya. Mungkin karena dia baru saja menggigit Tang Wulin, seluruh orang itu memancarkan tatapan liar. Bibir Tang Wulin tersenyum dan dia dipenuhi dengan emosi yang kaya setelah melihat matanya yang bengkak. Aku sangat senang melihatmu masih hidup. Setelah mendengar kata-katanya, Wu Shiduo tidak bisa menahan diri dari menangis keras-keras lagi. Dia pada awalnya adalah wanita yang kuat dan keras kepala, tetapi dia hampir mengalami gangguan emosi sejak bencana itu. Pada saat ini, dia benar-benar melampiaskan emosinya. Dia tidak bisa menahan diri dari memeluk Tang Wulin sekali lagi. Namun, dia jauh lebih lembut saat ini.
Dia hanya memeluknya. Tang Wulin mengizinkannya untuk memeluk dirinya sendiri sesuka hatinya, dia membiarkannya menangis sebanyak yang dia inginkan. Dia hanya dengan lembut menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Setelah beberapa saat, Wu Shiduo dengan enggan menarik diri dari lengan Tang Wulin di bawah tatapan Long Yuxue yang hampir meledak dengan api. Wulin, di mana kamu selama ini? Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi kami untuk mencarimu? Jika bukan karena guru begitu yakin bahwa kalian semua selamat, aku takut kita akan menyerah sekarang. Petik 2. Kita. Tang Wulin hampir melompat dari tanah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba meraih bahu Wu Shiduo dan tanpa sadar berteriak. Kamu bilang, kita. Siapa lagi yang masih hidup? Apakah guru? Apakah guru masih hidup? Wu Shiduo mengangguk dengan keras saat melihat mata Tang Wulin memerah karena kegembiraan dan tersenyum dengan air mata di matanya. Ya, mereka masih hidup. Guru Wu masih hidup. Yang Nianxia, Su Yucheng, Luo Guixing, dan Zheng Yiran masih hidup. Bagaimana dengan kalian semua? Air mata mengalir keluar dari mata Tang Wulin ketika dia mendengar nama mereka. Wu Zhangkong berjubah putih dengan pedang biru, es langit, dan salju sedingin es. Dia adalah guru Tang Wulin memiliki hubungan paling dekat dengan dan bahkan pernah menjadi idolanya ketika dia masih muda. Dia masih hidup, guru masih hidup. Petik 1. Beruang emas yang Nianxia, ular giok Zheng Yiran, sakler Luo Guixing, dan immortal Su Yucheng juga aman. Mereka masih hidup, mereka semua selamat bersama Wu Shiduo yang berdiri di depannya. Beberapa orang yang paling menonjol dari kelasnya saat itu masih hidup. Dia masih memiliki lebih banyak teman dan teman sekelas yang masih hidup. Setelah bencana itu, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa emosional setelah menerima berita yang begitu hebat? Mereka masih hidup, mereka semua masih hidup. Master Pavilion melindungi kita dan melindungi Shrek Seven Monsters. Ini terlalu bagus, ini benar-benar hebat. Tang Wulin menangis dan tertawa seperti anak kecil saat ini. Mata Long Yuxue sudah kehilangan kecemburuan awal. Dia belum pernah melihat Tang Wulin melepaskan emosinya seperti ini. Di matanya, dia selalu tenang, tetapi dia sama sekali tidak terkait dengan ketenangan itu saat ini. Dia bahkan merasa sedikit iri pada mereka. Dia iri pada fakta bahwa mereka dulu belajar bersama di Shrek Academy. Mereka memiliki begitu banyak sahabat yang luar biasa dan mereka berbagi begitu banyak pengalaman bersama. Betapa hebatnya jika dia bisa menjadi bagian dari mereka. Cepat, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kalian semua selamat? Tang Wulin bertanya dengan tidak sabar. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Namun, wajah menawan Wu Shiduo meredup saat mendengar pertanyaannya. Senyum pahit muncul di bibirnya. Itu adalah akademi yang menyelamatkan kami. Itu adalah susunan akademi yang hebat. Kami mengikuti guru Wu pada saat itu untuk membantu murid-murid junior pengadilan luar kami untuk berkultivasi di kampus utama. Anda tahu betul bahwa kita berlima tidak pernah meninggalkan sekolah. Meskipun kami sudah cukup baik untuk lulus, kami masih memilih untuk tetap tinggal. Kami telah beradaptasi dengan gaya hidup akademi dan kami menikmati semua yang ada di dalamnya. Karena kami tidak ingin pergi, kami memilih untuk menjadi asisten guru Wu. Petik 2. Pada hari malapetaka yang tiba-tiba, para guru di akademi bereaksi sekaligus dan mereka meluncurkan susunan pertahanan hebat akademi. Ketika amunisi jiwa dengan peringkat tetap God Killer dijatuhkan, mereka membakar diri mereka untuk mengambil 1 menit waktu untuk kami. Kami baru tahu bahwa ada tempat perlindungan yang terletak di kedalaman tanah akademi. Petik 2. Apakah kamu tahu bahwa kita hanya punya 1 menit, kita hanya punya waktu 1 menit. Hampir semua guru memberikan kesempatan kepada siswa. Tempat penampungan pengungsi hanya bisa berisi sejumlah orang. Selain itu, perisai pelindung dibutuhkan energi yang cukup untuk menopangnya. Kami menyaksikan tanpa daya ketika para guru menyulut diri mereka menjadi bola api. Mereka mendesak kami untuk memasuki tempat perlindungan dengan wajah tersenyum dari bola api. Petik 2. Kami ingin lari keluar tetapi guru Wu menangkap kami dan melemparkan kami ke tempat penampungan. Tepat ketika ia akan pergi dan membantu guru-guru lain dalam menyulut diri mereka sendiri, ia ditendang ke tempat perlindungan oleh Guru Li. Bab 1167. Apakah Anda masih ingat Penatua Li? Orang yang selalu tersenyum ketika kami pertama kali mengambil bagian dalam pemeriksaan asupan.
Penatua Li memberitahu kami dengan tenang pada saat kami masih muda dan kami adalah harapan Shrek. Ia memerintahkan kami untuk mengingat tradisi Shrek dalam hati kita dan menjaga kemuliaan dan kebanggaan semua orang dari Shrek di pikiran kita. Petik 2. Itu adalah para guru. Para guru memberi kita kesempatan. Mereka memilih untuk mengorbankan diri mereka tanpa ragu sedikit pun pada saat itu. Mereka menggunakan kecemerlangan hidup mereka untuk menerangi kita dan menggunakan tindakan mereka sendiri untuk menunjukkan kepada kita semangat Shrek. Mereka benar-benar mereka menggunakan api hidup mereka untuk menerangi kita dan membersihkan hati kita. Petik 2. Sebanyak 216 orang berhasil memasuki tempat perlindungan tepat waktu. Hanya ada satu guru, Guru Wu. Sisa guru tidak sampai ke tempat perlindungan tepat waktu. Mereka bergabung dengan teman-teman sekolah kita ketika mereka tenggelam di bawah tanah bersama-sama dan binasa. Mereka hidup dan mati bersama Shrek. Petik 2. Wu Shiduo sudah tersedak air mata saat ini. 1 menit. Iya, hanya ada 1 menit saat itu. Terlepas dari teror hidup dan mati, banyak orang membuat keputusan dalam 1 menit itu. Tidak ada guru Shrek Academy yang pengecut. Tak satu pun dari mereka ingin mengambil tempat di perlindungan dari siswa ketika itu adalah masalah bertahan hidup. Jika Wu Zhangkong belum terlalu muda, Penatua Li bahkan tidak akan menghentikannya dari mengorbankan dirinya sendiri. Ini Shrek. Ini adalah semangat akademi nomor 1 di bawah surga. Guru-guru Shrek telah menggunakan nyala api kehidupan mereka yang mulia untuk menyalakan sinar terakhir Shrek Academy yang memesona sebelum dihancurkan. Bahkan untuk orang luar seperti Long Yuxue, dia sudah benar-benar terpana hanya mendengarkan di samping. Ini benar-benar Shrek. Ini adalah Akademi Shrek yang legendaris. Selama ini, semua senior di sekelilingnya sangat mengagumi Shrek. Selain itu, tidak ada kekurangan lulusan akademi di Tentara Dewa Darah. Ada suatu masa ketika Long Yuxue berpikir, bukankah itu hanya akademi? Jadi bagaimana jika itu kuat? Petik 2. Hanya pada titik ini dia akhirnya mengerti bahwa Shrek Academy lebih dari sekedar akademi. Semacam semangat. Sejarah mereka selama 20.000 tahun tidak membuat orang-orang dari Akademi Shrek kehilangan semangat ini, tetapi sebaliknya, terus memandu keputusan mereka selama saat yang paling penting ini. Ini Shrek dan ini adalah pahlawannya. Celepuk. Tang Wulin menghantam tanah ke arah Pulau Dewa Laut. Dia memberikan 3 kotau berat dengan air mata mengalir di wajahnya. Wu Shiduo juga mengikuti dan berlutut di sisinya. Mereka melihat ke Danau Dewa Laut di hadapan mereka sendiri. Mereka merasa seolah-olah sedang melihat wajah tersenyum senior Shrek sekali lagi. Guru-guru ketat itu, para tetua dengan harapan tinggi terhadap mereka, sudah pingsan setelah kehancuran Akademi Shrek. Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas Penatua Silver Moon Douluokai membuat segalanya menjadi sulit bagi mereka pada awalnya. Namun, bagaimana dengan Penatua Kai? Sebagai Presiden Pengadilan Luar Akademi Shrek, tidak ada keraguan bahwa dia mengambil posisi sebagai pendukung energi utama dari perisai pelindung pada hari itu. Kelompok-kelompok besar Shrek memberikan hidup mereka untuk memberi siswa mereka kesempatan untuk bertahan hidup ketika mereka tiba di persimpangan antara hidup dan mati. Mereka pergi dengan senyum di wajah mereka mengetahui tidak mencemari kemuliaan Shrek sedikit pun. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pahlawan tetapi sebagai guru yang memenuhi syarat melakukan tugas mereka. Mereka hanya guru yang memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa ini. Shrek adalah akademi dan mereka adalah guru. Tanggung jawab seorang guru adalah tepatnya untuk mengajar dan mempengaruhi siswa dengan kata-kata dan perbuatan. Oleh karena itu, mereka menggunakan tindakan mereka sebagai pelajaran terakhir bagi para siswa ketika teror hidup dan mati tiba. Itu adalah pelajaran yang sangat berat seumur hidup yang pasti akan membakar dirinya sendiri ke dalam benak para siswa ini. Bawa aku ke mereka, bawa aku ke Guru Wu dan yang lainnya, kata Tang Wulin kepada Wu Shiduo di sisinya sambil terisak. Wu Shiduo mengangguk dengan keras. Tentu saja. Petik 2. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan pandangannya beralih ke Long Yuxue yang berdiri di samping. Siapa dia? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tang Wulin menjawab, dia adalah temanku di pasukan. Kamu bisa mempercayainya sepenuhnya. Wu Shiduo melirik Long Yuxue dan menyadari bahwa Long Yuxue sedang menatapnya. Kedua wanita itu saling menatap satu sama lain dan percikan api mulai terbang. Wulin, ini masalah penting.
Kami tidak bisa membiarkan orang luar. Saya yakin Anda mengerti maksud saya, kata Wusiduo kepada Tang Wulin dengan semua keseriusan yang tampak. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata kepada Long Yuxue, "Yuxue, mengapa kamu tidak kembali dulu?" Long Yuxue tidak mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi hanya mengangguk. Segera kembali. Dia kemudian pergi, mengemudikan mobil seperti seorang ibu rumah tangga yang patuh. Wusiduo memandang Tang Wulin dengan ekspresi yang agak aneh saat dia menyaksikan Long Yuxue pergi. Dia bertanya, "Apakah dia wanitamu?" Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, "Berhentilah bercanda. Kami adalah kolega. Anda harus tahu siapa yang saya cintai." Wusiduo memutar matanya ke arahnya. "Jadi, bagaimana dengan dia? Kenapa dia tidak di sisimu?" Kata-kata itu membuat tubuh Tang Wulin menjadi kaku dan dia terpana. Dia sangat berharap Gu Yuena bisa tetap di sisinya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengetahui lokasi wanita itu saat ini. Terkejut, Wusiduo tidak bisa tidak bertanya ketika menyaksikan kecanggungannya, "Mungkinkah kalian berdua tidak bersama?" Tang Wulin menghela nafas. "Sulit dijelaskan. Kita akan membahasnya setelah kita bertemu Guru Wu pertama." Dia sudah mulai tidak sabar menunggu untuk bertemu Wu Zhangkong. Sejak Akademi Shrek dihancurkan, dia selalu berpikir bahwa hanya dia dan teman-temannya yang merupakan harapan terakhir Shrek. Baru setelah dia bertemu Wusiduo sekali lagi dia menyadari bahwa ada total 216 orang dari Akademi yang selamat. Mungkin tidak ada pembangkit tenaga listrik kelas atas di antara mereka, tapi ini benar-benar benih Akademi Shrek. Selain itu, Guru Wu Zhangkong pernah hidup. "Ikuti aku." Wusiduo tidak bertanya apa-apa lagi dan membimbing Tang Wulin menyusuri jalan setapak sambil mengikuti dari belakang. Mereka mengitari satu sisi Danau Dewa Laut. Setelah mereka pergi sekitar sepertiga dari Danau Dewa Laut, Wusiduo melambaikan tangannya ke Tang Wulin sebelum menyelam langsung ke air. Tang Wulin cepat menyusulnya. Wusiduo berenang di depan seperti putri duyung. Tang Wulin bisa melihat sosok anggunnya bahkan lebih jernih di dalam air. Saat Wusiduo terjun ke kedalaman danau, ada cahaya redup berkilauan di sekelilingnya. Tampak jelas bahwa kemampuan Hellsifet-nya menghalangi radiasi di dalam air. Sisi danau ini bukanlah pusat ledakan, jadi radiasi relatif lebih lemah. Namun, masih belum ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tang Wulin mengikuti Wusiduo sampai ke dasar danau. Tubuh Wusiduo bergoyang dan dia berdiri kokoh di tepi danau. Dia mencari-cari sejenak sebelum dia dengan lembut menekan ke suatu titik. Sekaligus, ada serangkaian suara retak. Pintu logam yang tampak aneh perlahan-lahan muncul dengan apa yang tampak seperti aliran udara yang keluar dari dalam, mencegah air masuk ke dalamnya. Wusiduo melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Kekuatan jiwa di tubuhnya bersinar terang saat dia menyerbu langsung melalui pintu. Tang Wulin tiba di sisi pintu. Tekanan air di sini sangat tinggi, tapi itu tidak ada artinya bagi seseorang dengan basis budidaya Tang Wulin. Segera setelah itu, dia mengikuti di belakangnya dan masuk ke pintu. Arus udara yang ganas meledak. Wusiduo menekan tombol yang membuat pintu logam itu tenggelam perlahan. Ketika sudah benar-benar tertutup, arus udara berhenti. Tidak ada setetes air di dalam pintu. Pencahayaan di sini agak redup. Cahaya jiwa tergantung di dinding untuk menerangi tempat itu, tetapi itu mempertahankan kecerahan rendah. Wusiduo melambaikan tangannya ke Tang Wulin saat dia membawanya lebih dalam. Tang Wulin mengikuti dengan cermat di belakang dalam suasana gembira. Sepanjang waktu, rasanya seolah-olah mereka sedang berjalan menuruni bukit. Ketika mereka melanjutkan, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Wusiduo, bagaimana perlindungan bawah tanah ini dibangun? Bagaimana tetap utuh meskipun kekuatan ledakan amunisi roh tetap milik God Killer berperingkat?" Bab 1168. Wusiduo mengangguk. Dia berkata ketika dia berjalan, tempat perlindungan itu 300 meter di bawah tanah. 3000 tahun yang lalu, itu dibangun untuk menahan perangkat jiwa yang kuat. Mulai dari 200 meter di bawah tanah, ada puluhan lapisan beton dan paduan. Bahkan God Killer, amunisi jiwa tetap yang dipasangi tidak dapat memengaruhi bagian dalam hunian. Ini sebenarnya cukup besar untuk semua. Namun, ketika mereka meluncurkan serangan mereka hari itu merupakan kejutan yang lengkap. Tanpa kekuatan guru, penghalang pelindung tidak akan telah bertahan sampai kita sampai di tempat penampungan. Kapasitas lift dan berapa kali mereka bisa dioperasikan terbatas. Kalau tidak,
kerugian kita tidak akan sebesar itu. Petik 2. Setelah ledakan besar berakhir, kami tidak menyadari situasi di atas. Itu adalah Guru Wu yang menemukan fasilitas dalam tempat berlindung. Kami perlahan-lahan menggali jalan kami dan membuat jalan keluar ini. Namun, ini bukan satu-satunya jalan keluar. Ada yang lain jauh lebih jauh. Para senior di akademi telah membuat persiapan terbaik untuk keadaan darurat beberapa waktu lalu. Petik 2. Mereka telah turun 100 meter sebelum tanah diratakan. Tang Wulin sudah melihat lapisan campuran beton dan paduan. Dia tidak bisa membantu tetapi terpesona. Kekuatan pertahanan dari lapisan ini benar-benar tidak dapat dihancurkan bahkan oleh senjata modern. Para senior Shrek telah melihat jauh ke depan dari pandangan mata burung dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memberi mereka kesempatan bertahan hidup. Wu Shiduo. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Kedengarannya asing bagi Tang Wulin. Namun, suara itu dengan cepat terdengar khawatir, siapa lagi yang bersamamu? Mengapa aku mendengar dua pasang langkah kaki? Saat suara itu berlanjut, jelas ada gelombang kekuatan jiwa yang datang dari dalam. Sebuah sabit hitam pekat besar muncul diam-diam dan terbang langsung menuju Tang Wulin. Wu Shiduo tersenyum. Dia bahkan tidak membuka mulutnya. Tang Wulin mengambil langkah maju dengan sedikit tidak berdaya. Dia mengayunkan lengan kanannya. Cahaya keemasan menyala dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Dengan cincin yang tajam, dia memblokir sabit hitam. Su Yucheng, ini aku. Suara yang akrab, sabit besar. Apakah itu bukan Immortal Su Yucheng? Sesosok bergerak cepat dari sudut gelap. Su Yucheng muncul di hadapan Tang Wulin dan Wu Shiduo. Ketika dia melihat Tang Wulin, seluruh tubuhnya menegang dan dia bahkan menggosok matanya dengan kuat. Su Yucheng selalu terlihat keren, tetapi saat ini dia terlihat agak imut. Su Yucheng sekarang tampak lebih lapuk dibandingkan tahun lalu. Namun, ini juga membuatnya tampak lebih keren. Namun, di depan Tang Wulin, ia langsung menarik sabit reapernya. Suaranya pecah saat dia berkata, kamu masih hidup. Tang Wulin mengangguk dengan paksa. Dia berjalan mendekat dan memberinya pelukan. Otot-otot di wajah Su Yucheng berkedut. Dia mengarahkan pandangannya ke Wu Shiduo di dekatnya, lalu dia memandang Tang Wulin, lepaskan aku. Aku tidak suka dipeluk oleh laki-laki. Tang Wulin segera tertawa. Pria ini masih pemarah seperti sebelumnya. Dia telah melihat sekilas cincin jiwanya sekarang. Mereka ada 7. Dia juga seorang Soul Saint sekarang. Kumpulan siswa mereka yang telah memasuki Akademi Shrek bersama-sama semuanya telah berhasil menjadi jiwa suci pada usia 20-an. Dia tidak dapat menyangkal bahwa mereka jelas merupakan kumpulan siswa paling menonjol dalam 1000 tahun sejarah Shrek. Bagaimana kamu bisa selamat dari ledakan itu? Su Yucheng memandang Tang Wulin dan bertanya. Tang Wulin menjawab, saya pikir banyak orang akan tertarik pada jawaban untuk pertanyaan itu. Mari kita pergi menemui Guru Wu dan berbicara. Baiklah, Su Yucheng mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian, dia menatap Wu Shiduo lagi. Kenapa kamu terus menatapku? Bukankah kamu harus memimpin jalan? Wu Shiduo memelototinya. Su Yucheng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memimpin jalan di depan. Tang Wulin tiba-tiba punya pikiran. Dia bisa menebak mengapa Su Yucheng bereaksi begitu aneh. Dia dan Luo Guixing selalu menyukai Wu Shiduo. Namun, di festival tanggal nasib Dewa Laut, Wu Shiduo telah mengaku kepadanya. Ini mengakibatkan mereka berdua memperlakukannya seperti saingan. Sudah lama berlalu sejak itu, dan dia tidak yakin apakah ada kemajuan di antara mereka. Namun, dari penampilan Su Yucheng, tampaknya hubungan mereka tidak berjalan terlalu lancar. Kalau tidak, dia tidak akan memandangnya seolah-olah dia sedang melihat saingannya. Ketika dia berpikir kembali ke festival tanggal nasib Dewa Laut, Tang Wulin merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Alangkah hebatnya jika mereka bisa kembali ke masa itu. Jika dia bisa kembali ke ingatan yang dia miliki, dia tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang kembali bagaimanapun caranya. Ketika mereka pergi jauh ke tempat penampungan, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa struktur itu kering dan santai. Lemari besi berkubah setinggi 6 meter dan sama sekali tidak tertekan. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan. Berkenaan dengan pembangunan kembali Shrek, dia sudah siap untuk menahan tekanan besar dan menghadapi banyak situasi yang tidak menguntungkan. Namun,
dia tidak pernah menyangka akan ada cahaya di ujung terowongan. Ada lebih dari 200 siswa Akademi Shrek di sini. Meskipun mereka hanya siswa dan tidak dapat memberikan bantuan sebanyak yang dimiliki gurunya, dengan lebih dari 200 benih dan guru Wu Zhangkong, mereka setidaknya memiliki kesempatan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin hampir tidak bisa menahan diri. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi yang sulit untuk dijelaskan. Su Yucheng membuka pintu batu yang tampak tidak signifikan di depan mereka. Setelah mereka melewati, mereka berada di ruang yang lebih luas. Tang Wulin bahkan bisa merasakan gelombang kejut kekuatan jiwa yang kuat di udara. Su Yucheng berkata, semua orang telah berkultivasi dalam persembunyian di sini. Meskipun sumber daya di sini tidak dapat dibandingkan dengan akademi yang sebenarnya, kehendak bersama sekuat benteng pertahanan. Dia tidak pernah banyak bicara. Tidak mudah baginya untuk mengucapkan banyak kata. Wu Shiduo tersenyum dan berkata, sangat menyenangkan kau kembali sekarang. Guru Wu akan senang. Demi alasan keamanan, dan juga karena kita tidak dapat menerima sinyal dari luar di sini, tidak ada peralatan komunikasi. Saya akan pergi mencari Guru Wu. Kalian tunggu di sini. Ketika dia mengatakan ini, dia pergi secepat kilat. Su Yucheng terus menatapnya saat dia pergi. Perasaan yang dimilikinya untuk Wu Shiduo dalam hatinya kuat seperti sebelumnya. Namun, apakah itu dia atau Luo Guixing, mereka tidak pernah bisa mencapai hati Wu Shiduo. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Dibandingkan dengan Tang Wulin, Su Yucheng tahu Wu Shiduo lebih baik. Dia bangga. Dia selalu begitu. Dia menginginkan yang terbaik, tidak peduli apa itu. Itu sama ketika dia menantang Tang Wulin saat itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia yang terkuat. Dia kalah pada akhirnya, tetapi tidak diragukan lagi, kekuatan Tang Wulin juga telah menaklukkan hatinya. Itulah sebabnya, bahkan setelah berpisah 3 tahun, dia masih memilih Tang Wulin tanpa berpikir 2 kali tentang festival tanggal nasib Dewa Laut, dan bukan Su Yucheng atau Luo Guixing. Sekarang, Tang Wulin tidak mati dan telah muncul kembali di hadapan mereka. Meskipun Su Yucheng tahu betul bahwa kembalinya Tang Wulin tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar bagi pembangunan kembali Shrek, ia juga memahami bahwa akan jauh lebih sulit baginya untuk memenangkan hati Wu Shiduo. Ketika dia melihat tampilan Su Yucheng yang tertekan, Tang Wulin maju selangkah dan memeluk bahunya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berpikir tentang pembangunan kembali akademi di masa depan, atau kamu berpikir tentang Wu Shiduo? Dia sangat jeli. Su Yucheng juga tidak pernah menyembunyikan pikirannya dengan baik. Tidak mungkin Tang Wulin tidak bisa melihat bahwa dia sedang tidak enak badan. Su Yucheng mengangkat kepalanya dan menatapnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, itu bukan salahmu. Kau tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya saja kita terlalu lemah. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung denganmu. Jika ada kesempatan, mari kita berdebat lagi bersama. Petik 2. Wu Shiduo suka unggul daripada yang lain, dan Su Yucheng juga memiliki keinginan yang sama. Basis kultivasinya adalah yang terbaik ketika ia memasuki akademi. Sampai sekarang, Su Yucheng selalu menjadi salah satu murid paling terkenal dari Akademi Shrek. Kekuatan jiwanya berada di peringkat ke-76, yang bahkan lebih tinggi dari Wu Shiduo. Meskipun dia mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Tang Wulin, dia masih tidak puas. Baik, Tang Wulin menyetujui lamarannya tanpa ragu-ragu. Begitulah rasa hormatnya pada Immortal Su Yucheng. Hanya beberapa saat telah berlalu. Mereka bahkan tidak mendengar langkah kaki. Mereka hanya melihat bayangan melintas di depan mata mereka dan sesosok putih muncul di hadapan Tang Wulin. Jubah putih. Dia masih mengenakan jubah putih. Perbedaannya adalah rambutnya yang panjang lebih putih dari sebelumnya. Dia masih tampan dan tetap sedingin es. Dia masih dengan jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin. Namun, ketika Tang Wulin melihatnya, dia memiliki kelelahan dan tekad yang lebih kuat di matanya. Ya, dia adalah Wu Zhangkong. Guru Wu. Tang Wulin hampir menangis ketika dia meneriakkan kata-kata itu. Dia mengambil langkah ke depan dan membungkuk dalam ke arah Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tampak agak pucat, dan tatapannya masih sedingin es. Namun, begitu dia melihat Tang Wulin, kelembapan di matanya sepertinya memantulkan cahaya. Dia meraih bahu Tang Wulin dan menegakkannya.
Dia menatapnya dengan tatapan mendalam seolah matanya bisa menembus seluruh keberadaannya. Bab 1169. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan susah payah, "Saya senang Anda hidup. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi." Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia menahan air matanya. Semua orang di sini sungguh luar biasa. Wu Zhangkong mengangguk ringan. Ikuti aku. Dia berjalan ke bagian yang lebih dalam dari gua. Tang Wulin mengikutinya, tetapi Su Yucheng tidak. Dia berdiri di tempatnya saat melihat Tang Wulin pergi bersama Wu Zhangkong. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak akan pernah sebaik Tang Wulin di hati Guru Wu. Itu bukan hanya karena kualitas Tang Wulin yang luar biasa, tetapi fakta bahwa mereka memiliki lebih dari sekedar hubungan siswa-guru. Wu Zhangkong secara pribadi merekrut Tang Wulin, Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Gu Yue ke Akademi Shrek saat itu. Pada saat yang sama, mereka juga membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik dengan kemampuan mereka sendiri. Sekarang Tang Wulin kembali, Su Yucheng mengerti meskipun Guru Wu tidak banyak bicara. Dia mengerti bahwa dia, Wu Siduo, dan yang lainnya tidak akan lagi menjadi pemimpin bagi siswa Shrek yang masih hidup. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin lebih jauh ke tempat perlindungan. Ketika mereka melewati sebuah plaza, Tang Wulin melihat sosok yang sudah dikenalnya. Itu bukan karena dia mengenal mereka, tetapi mereka semua mengenakan seragam Shrek. Wu Zhangkong tidak menatapnya lagi. Dia berkata ketika dia pergi, akademi masih dibagi menjadi pengadilan dalam dan pengadilan luar. Siswa-siswa ini dari pengadilan luar. Semua aturan lama masih berlaku. Jika mereka ingin memasuki pengadilan dalam, mereka harus membuktikan kemampuan mereka, layak, sama seperti kalian saat itu. Semua orang harus bekerja keras. Petik 2. Ketika Tang Wulin mendengar ini, air mata yang sulit ia pertahankan mulai mengalir di pipinya. Pengadilan dalam dan pengadilan luar. Itu adalah nama-nama nostalgia. Dia akhirnya mendengar mereka sekali lagi. Jika lapangan dalam dan luar masih berdiri, maka Shrek tidak pernah benar-benar mati. Shrek masih ada. Bahkan, semangat Shrek juga masih ada. Mereka melewati bagian lain. Ada lebih banyak fasilitas dalam struktur bawah tanah ini daripada yang dia perkirakan. Dia tidak berharap itu menjadi sangat luas. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong ke kamar batu. Bagian dalam ruangan batu itu telanjang perabot kecuali untuk bantal terburu-buru kesepian di lantai. Disinilah saya berkultivasi. Wu Zhangkong berbalik dan memandang Tang Wulin. Tuan dan murid itu mengunci mata. Ketika dia melihat air mata mengalir dari mata Tang Wulin, Wu Zhangkong menarik napas dalam-dalam dan berhasil menekan emosinya sendiri. Siapa lagi yang selamat? Wu Zhangkong bertanya dengan suara berat. Tang Wulin berkata di antara isak tangisnya, kami bertujuh selamat, bersama dengan Yang Mulia Roh Kudus Douluo. Master Pavilion telah melindungi kami. Dialah alasan mengapa kami masih hidup. Tetapi Master Pavilion, dia. Wu Zhangkong mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku hanya senang kalian masih hidup. Mari kita tidak memikirkan masa lalu. Kita harus melangkah maju. Baik itu kamu atau aku, tanggung jawab kita adalah membangun kembali Shrek, apakah kamu mengerti? Bagaimana dengan mereka? Di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Petik 2. Tang Wulin kemudian menceritakan, secara rinci, semua yang dia dan rekan-rekannya lalui setelah ledakan besar. Dia juga berbicara tentang mereka bergabung dengan korps tentara yang berbeda untuk memperbaiki diri. Dia juga menyebutkan Blood God Army dan keberadaan pesawat Abyssal. Wu Zhangkong mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin telah bergabung dengan tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal dan telah muncul sebagai pemenang terakhir, tatapannya akhirnya melunak. Sangat bagus. Kalian semua baik-baik saja. Kamu belum melupakan akademi dan tanggung jawabmu. Atas nama akademi, aku berterima kasih kepada kalian semua. Sangat mengejutkan Tang Wulin, dia melihat sedikit kelemahan pada Wu Zhangkong pada saat ini. Pada saat yang sama, ia tampak kelelahan. Sama seperti mereka tidak tahu bahwa Guru Wu dan yang lainnya masih hidup, sama halnya, Guru Wu tidak menyadari mereka masih hidup. Selama bertahun-tahun, gurunya, satu-satunya yang selamat, harus memikul tanggung jawab yang lebih berat darinya.
Dia telah menyaksikan banyak guru mengorbankan hidup mereka untuk para siswa. Rasa sakit yang dialaminya tak terbayangkan. Guru Wu, kita akan bekerja keras bersama. Kita pasti akan membangun kembali Shrek dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Tang Wulin mengayunkan tinjunya dengan kuat. Wu Zhangkong mengangguk pelan. Shrek tidak pernah menghilang. Tang Wulin bertanya, Guru Wu, bagaimana kabar semua orang sekarang? Dia perlu menilai situasi terlebih dahulu. Guru Wu dan teman-teman sekolahnya ada di sini. Ini semua adalah kabar baik, tetapi mereka masih pelajar. Awalnya Shrek tidak pernah menjadi sekte. Merupakan praktik umum untuk mencari yang baik dan menghindari yang buruk setelah selamat dari tragedi hebat. Dia tertarik untuk mengetahui berapa banyak dari para korban yang bersedia berkontribusi untuk pembangunan kembali Shrek. Secercah rasa bangga melintas di mata Wu Zhangkong. Tidak ada yang tersisa. Semua orang di sini telah mengambil sumpah atas kemauan mereka sendiri. Semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah milik Shrek. Ketika amunisi jinak tetap peringkat God Killer meledak, kita semua adalah orang mati. Cahaya Shrek yang membuat kita tetap hidup. Misi kami adalah untuk memberikan cahaya Shrek kepada keturunan Shrek. Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2. Tang Wulin terkejut. Tidak ada yang pergi. Apa artinya? Itu berarti bahwa lebih dari 200 siswa Akademi Shrek bersedia memberikan semua milik Shrek. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong, mereka menganggap diri mereka mati setelah hari itu. Mereka telah memutuskan semua hubungan dengan dunia. Mereka hanya memiliki satu tujuan untuk masa depan yaitu mengembalikan Shrek. Mereka akan memastikan bahwa Shrek melihat hari-hari kemuliaan lagi. Semua orang telah berkultivasi seolah-olah tidak ada hari esok sepanjang tahun. Sebenarnya, hampir tidak ada sinar matahari di sini. Beberapa dari kita akan pergi untuk membeli kebutuhan, dan kami berhati-hati agar tidak terlihat. Mayoritas tidak pernah terlihat, meninggalkan tempat ini. Meskipun sumber daya langka dibandingkan dengan sebelumnya, semua orang membaik pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Berbagai sumber daya dan fasilitas yang telah ditinggalkan akademi di tempat penampungan menjadi tujuan mereka. Selama setahun terakhir, anak-anak ini meningkat paling cepat. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Tang Wulin sedikit rileks. Itu luar biasa. Dengan kamu di sini, aku jauh lebih santai. Wu Zhangkong menatap tajam ke Tang Wulin. Aku akan selalu menjadi dukunganmu. Tapi, kamu harus ingat, Wulin, bahwa kamu adalah pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Kamu adalah masa depan sejati Shrek. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin sedikit terpana. Guru Wu Zhangkong melambaikan tangannya. Bukan ide saya untuk memilih Anda sebagai pemimpin Shrek Seven Monster. Itu adalah keputusan yang dibuat selama pertemuan Paviliun Dewa Laut. Selama pertemuan, mereka dikejutkan oleh tingkat pertumbuhan Anda dan rekan-rekan Anda. Dalam ribuan tahun terakhir bertahun-tahun, Akademi tidak pernah menghasilkan banyak talenta yang luar biasa ini pada satu waktu. Saat itu, para guru bingung mengapa fenomena seperti itu terjadi. Sekarang saya mengerti. Mungkin inilah yang nasib miliki bagi kita. Justru karena Shrek akan dilanda bencana besar yang kalian hadapi. Sudah ditakdirkan bahwa kamu dan rekan-rekanmu akan melawan kekuatan kegelapan untuk Shrek. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, gairah melintas di matanya. Tang Wulin dapat mengatakan bahwa Guru Wu adalah orang yang berbeda sekarang. Kehancuran Shrek Academy berdampak besar padanya. Wulin, apa rencanamu setelah ini? Dia agak terganggu untuk sesaat, tetapi Wu Zhangkong mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mengarahkan pertanyaan di Tang Wulin. Tang Wulin berkata, saya ingin mengumpulkan kekuatan, untuk menyatukan semua kekuatan yang mungkin, dan menunggu kesempatan untuk muncul. Wu Zhangkong mengangguk. Kamu tidak boleh terburu-buru atau mengekspos kekuatan Shrek yang ada. Harapan kamu dan rekan-rekanmu ada di masa depan. Kamu semua masih sangat muda. Kamu sudah menjadi jiwa suci, namun kamu hanya 21. Di mana Anda akan berada saat Anda mencapai usia saya? Basis kultivasi apa yang akan Anda miliki saat itu? Anda bukan satu-satunya, hal yang sama berlaku untuk rekan-rekan Anda. Kami memiliki lebih dari 200 orang di sini dan semua orang sedang bekerja keras untuk restorasi Shrek. Dalam waktu dekat, kalian mungkin memiliki ratusan master perisai perang, lebih dari 10 judul Douluos, atau bahkan Hyper Douluos. Kemudian, kamu akan memiliki kesempatan. Jadi,
Saran saya adalah bersabarlah dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda bertindak dengan tergesa-gesa, Anda akan benar-benar mengalami bencana. Petik 2. Dimengerti. Siswa-siswa ini dipilih sendiri oleh Shrek. Mereka, tentu saja, adalah talenta yang paling luar biasa saat itu. Mereka berada di bawah tekanan besar sejak Shrek dihancurkan. Di sisi lain, itu juga berfungsi sebagai motivasi bagi mereka untuk meningkatkan diri. Mereka semakin terdorong sejak tragedi itu terjadi. Keistimewaan Shrek adalah dalam memelihara bakat. Itu sesuai dengan namanya sebagai akademi terbaik di benua. Dengan kekuatan kolektif lebih dari 200 jenius yang bersedia mengorbankan hidup mereka untuk Shrek, mereka memang akan terbukti menjadi kekuatan yang tangguh di masa depan. Bab 1170. Selanjutnya, Shrek Seven Monsters juga berada di antara barisan mereka. Tentu saja, para jenius yang luar biasa seperti Wu Shiduo, Su Yucheng, Luo Guixing, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran juga dimasukkan. Sebelum ini, mereka semua adalah anak-anak dewa yang bangga. Namun, mereka sekarang menjadi benih untuk pembangunan kembali Shrek di masa depan. Tang Wulin berkata, Guru Wu, saya punya saran lain. Oh, Wu Zhangkong menatapnya. Tang Wulin berkata, karena semua orang di sini bersedia memberikan segalanya untuk masa depan Shrek, saya pikir kita tidak bisa membiarkan semua orang tinggal di sini selamanya. Ekspresi Wu Zhangkong sedikit berubah. Maksud kamu apa? Tang Wulin berkata, jika mereka tinggal di sini dan hanya berkultivasi tanpa bersentuhan dengan dunia luar, basis budidaya mereka akan menjadi satu-satunya yang berkembang. Mereka tidak akan berkembang di daerah lain. Jika kita ingin membangun kembali Shrek dan melepaskan kita kekuatan terbesar, mereka harus memperoleh keterampilan sosial. Kita tidak dapat mengabaikan pertumbuhan mental dan psikologis mereka juga. Saya pikir semua orang perlu mengembangkan keterampilan seperti itu juga. Mereka bahkan mungkin ingin berbaur dengan masyarakat dalam waktu dekat dengan berbagai identitas, talenta. Saya yakin mereka akan mendapatkan beberapa prestasi dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Ketika Shrek membuat panggilan serentak, mereka yang sudah sukses akan dapat berkontribusi lebih banyak lagi untuk pemulihan akademi. Petik 2. Tidak, kata Wu Zhangkong datar. Itu tidak akan berhasil. Apakah kamu menganggap bahwa semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak pembicaraan akan terjadi? Bahkan jika kita mengambil tindakan pencegahan yang besar, masih ada kemungkinan kesalahan dibuat. Apalagi, jika talenta luar biasa ini tiba-tiba membuat mereka penampilan, bukankah itu membangkitkan kecurigaan? Identitas mereka sebagai murid Shrek akan dengan mudah terungkap jika mereka ada di luar sana sekarang. Begitu mereka diekspos dan diawasi oleh kekuatan yang menentang kita, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka bahkan mungkin dalam bahaya besar. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Kamu benar. Tapi, jika mereka terus berkultivasi di sini tanpa paparan dari luar, itu akan berdampak besar pada pertumbuhan semua orang. Benua Douluo kita sangat luas. Selain itu, bahkan mungkin ada perang dalam waktu dekat, berbagai kekuatan akan memusatkan perhatian mereka pada perang ini. Jadi, jika kita mengambil 200 orang ini dan menempatkan mereka di berbagai daerah, kita tidak akan menarik banyak perhatian, secara komparatif. Selain itu, mereka juga dapat mengubah penampilan dan identitas mereka. Petik 2. Tatapan Wu Zhangkong goyah. Ceritakan padaku tentang rencanamu secara detail. Tang Wulin tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia telah memikirkan hal-hal seperti itu selama ini. Jadi, dia cepat menanggapi dengan rencana tentatif. Pertama, kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik. Saya sarankan kita membaginya menjadi beberapa batch untuk menjalani pelatihan militer di Pulau Iblis. Jika mereka berhasil kembali dari Pulau Iblis, keterampilan bertahan hidup mereka pasti akan meningkat dengan margin besar. Pada saat yang sama, mereka dapat mempelajari seni penyamaran yang akan membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk berbaur dengan masyarakat. Adapun untuk mengubah identitas mereka, itu mudah. Meskipun Tang Sekte itu sendiri menghadapi tekanan luar biasa dari semua sisi, mereka telah ada di sekitar selama ribuan tahun. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menghapus apa yang telah mereka kumpulkan dari waktu ke waktu. Mereka akan dapat membuat informasi apapun yang diperlukan. Saya dapat menghubungi mereka mengenai hal ini. Setelah itu, kita akan dapat mengerahkan semua orang. Mereka dapat mendaftar di militer,
memulai berbagai karir, dan mungkin bahkan bergabung dengan sekte. Tentu saja, akan ada beberapa yang harus tinggal di belakang. Mulai sekarang, ini akan menjadi milik kita markas untuk Restore Shrek ASI dan Akademi Shrek sementara. Petik 2. Kita bahkan dapat merekrut siswa melalui Sekte Tang. Ketika Shrek Academy telah dibangun kembali, kita semua akan menjadi anggota Fakultas Akademi Shrek yang akan mendukung seluruh akademi. Saat dia melihat Tang Wulin berbicara dengan semangat dan kepastian, Wu Zhangkong perlahan melunakkan tatapannya. Dia merasakan kelegaan di hatinya tetapi juga kesedihan pada saat yang sama. Setahun telah berlalu sejak akademi dihancurkan. Pada tahun lalu, dia telah berubah menjadi seorang guru yang ketat ketika dia mengawasi penanaman lebih dari 200 siswa. Dia bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan berpacu dengan waktu setiap hari. Namun, dia memperhatikan bahwa pikirannya menjadi terpaku. Dibandingkan dengan Tang Wulin, usia jelas semakin baik darinya. Di sisi lain, muridnya ini telah matang. Hal-hal yang ia pikirkan dan pandangannya tentang masa depan telah melampaui miliknya. Guru Wu, apakah menurut Anda ini layak? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong mengangguk ringan. Kamu benar, akulah yang sedikit gugup. Ayo kita lakukan sesuai dengan rencanamu. Kami akan melaksanakan rencana yang sempurna. Aku akan memilih batch pertama siswa untuk dikirim ke Pulau Setan. Aku pasti akan memilih mereka yang matang, bertekad, dan memiliki kemampuan luar biasa. Kami akan mengulangi prosesnya sampai selesai. Rencana Anda sangat bagus. Mengenai detail eksekusi, saya akan menangani masalah internal. Aku akan mengandalkanmu untuk hal-hal eksternal, khususnya dalam komunikasi. Juga, jika kita ingin meningkatkan kemampuan anak-anak ini sampai batas tertentu, kita tidak dapat melakukannya tanpa sumber daya, terutama baju perang. Kamu telah melalui ini. Basis budidaya 5 cincin sudah cukup bagi seseorang untuk memiliki baju perang satu kata. Seseorang bahkan dapat melakukannya dengan 4 cincin. Namun, masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah kekurangan sumber daya. Logam langka sulit didapat. Juga, akademi tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Anda harus mengatasi semua masalah ini. Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya sudah menjadi peringkat ke-6 Master Craftsman, benar? Bisakah Anda memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa logam langka dari Asosiasi Pandai Besi dan membantu menempa mereka untuk semua orang? Kita dapat membuat baju perang pada akhirnya. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tidak masalah, serahkan pada saya. Guru Wu, saya sudah menjadi pengrajin Sein peringkat 7 sekarang. Saya dapat memalsukan logam yang diperlukan untuk armor perang 3 kata. Saya pikir Wu Shiduo dan yang lainnya dapat menggunakan pertempuran 3 kata armor sudah. Aku akan membuat armor perang untuk mereka. Petik 2. Wu Zhangkong tertegun. Senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia sudah menjadi pengrajin Sein. Akan sangat bermanfaat jika memiliki Sein Craftsman di Shrek Academy. Saat itu, Scarlet Dragon Feng Wuyu, satu-satunya Sein Craftsman, mampu mendukung seluruh Shrek dalam menempa. Sekarang Tang Wulin adalah Santo pengrajin, bukankah itu berarti dia bisa mengambil alih tempat Feng Wuyu? Kekuatan individu dari seorang Master Jiwa adalah penting dalam ranah Master Soul saat ini. Namun, itu adalah baju perang yang menentukan apakah seorang Master Jiwa bisa menjadi ahli sejati. Di antara 200 orang ini, dia adalah satu-satunya Master Armor pertempuran 3 kata. Itu tidak cukup. Sekarang Tang Wulin adalah Santo pengrajin, ia bisa melakukan penempaan jiwa. Ini akan sangat mengurangi upaya yang dibutuhkan untuk membuat armor perang tingkat tinggi untuk semua orang di masa depan. Itu benar-benar kabar baik. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah 3 Master Armor tempur? Wu Zhangkong memandang Tang Wulin penuh harap. Tang Wulin berkata, saya sudah membuat cetakan untuk baju perang saya. Yang tersisa adalah tahap akhir kerajinan. Saya sudah memanggil teman-teman saya. Setelah mereka kembali, saya harus bisa menjadi 3 kata Battle Armor Master segera. Kamu bisa tenang saja. Petik 2. Wu Zhangkong menarik napas dalam-dalam. Kembalinya Tang Wulin tampaknya telah menyalakan bara harapan di dalam hatinya. Meskipun dia telah bekerja keras selama ini dan dia terus memberitahu murid-muridnya bahwa Shrek pasti akan dibangun kembali dan dipulihkan,
dia jelas tahu dalam hatinya bahwa itu adalah hal yang sulit untuk dicapai. Kembalinya Tang Wulin telah membawa hal terpenting yang ia butuhkan, harap. Dengan harapan, semuanya menjadi mungkin. Ketika Wu Zhangkong memikirkan hal ini, senyum di wajahnya semakin lebar. Tang Wulin berkata, mengenai angkatan pertama siswa yang akan dikirim ke Pulau Iblis, kirim Wu Siduo dan yang lainnya. Mereka akan menjadi lebih dewasa setelah mereka menjalani pelatihan Pulau Iblis. Setelah akademi dihancurkan, saya pikir mereka sudah terlalu lama menekan diri mereka sendiri. Mereka perlu keluar dan mengambil cuti. Ketika dia mengatakan ini, dia diam-diam berpikir dalam benaknya. Setelah perjalanan ke Pulau Iblis ini, saya yakin Su Yucheng tidak akan mudah gusar lagi. Petik 1. Bab 1171. Su Yucheng sama sekali tidak menyadari bahwa emosi yang ditampilkannya hari ini telah membuat Tang Wulin khawatir tentang dia. Dia tidak tahu tentang kultivasi yang harus dia hadapi dalam pertandingan dengan Tang Wulin. Wulin, ayo berdebat sebentar. Wu Zhangkong tiba-tiba memberi saran. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan terkejut. Ikuti aku. Wu Zhangkong bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia membawanya keluar dari kamarnya. Mereka dengan cepat tiba di aula luas di bawah pimpinan Wu Zhangkong. Sudah ada selusin siswa yang bertarung satu sama lain di dalam, mensimulasikan pertempuran yang sebenarnya. Di antara apa yang dilihat Tang Wulin, ini adalah area terbesar dari tempat penampungan pengungsi. Itu memiliki diameter sekitar 200 meter dan langit-langit sekitar 30 meter di atas kepala mereka. Langit-langitnya melengkung dalam kubah yang sempurna dan jelas bahwa itu buatan manusia. Untuk dapat membangun ruang seperti itu ratusan meter di bawah tanah, harga dan waktu yang harus mereka keluarkan untuk ini bisa dibayangkan. Namun, Akademi Shrek melakukannya. Tang Wulin diam-diam terpesona. Pada saat yang sama, dia berpikir tentang pepatah di mana kelinci yang lincah memiliki 3 lubang di liangnya. Bahkan jika mereka membangun kembali Shrek di masa depan, mereka harus membuat persiapan dalam banyak aspek. Mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya di kota Shrek seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sekte Tang juga menghancurkan markas mereka. Mereka telah mengalami bencana besar dan menderita pukulan berat. Namun, kehancuran yang mereka hadapi tidak setinggi Akademi Shrek. Mereka masih memiliki cabang di Star Luo Empire. Paling tidak, itu sudah cukup untuk memastikan operasi normal Sekte Tang. Bahkan Tang Wulin tidak yakin seberapa besar kekuatan yang dimiliki Tang Sekte, apalagi kekuatan luar. Dengan akumulasi 20.000 tahun, rahasia batin Tang Sekte sangat dalam dan mendalam. Meskipun pasukan itu ingin mencabut Tang Sekte pada saat yang sama, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Ini adalah efek menakutkan yang hanya bisa dihasilkan dari kekuatan yang cukup. Akademi Shrek dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Pada akhirnya, semuanya berujung pada akademi yang terlalu sederhana. Semuanya dikumpulkan di kota Shrek. Setelah kota Shrek dihancurkan, mereka tidak memiliki cadangan atau rencana darurat. Itulah alasan mengapa pelaku di balik layar bisa bertindak tanpa perhatian. Wu Zhangkong bertepuk tangan saat dia menarik perhatian semua siswa yang mensimulasikan dirinya sendiri. Ketika mereka melihat Wu Zhangkong, semua siswa mengenakan ekspresi hormat. Namun, banyak dari mereka tampak bingung ketika mereka melihat Tang Wulin di samping Wu Zhangkong. Anak-anak muda sebelum mereka lebih muda dari Tang Wulin dan kebanyakan dari mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah orang asing bagi mereka. Ini adalah kali pertama mereka bertemu orang asing pada tahun lalu. Kalian semua bisa menyaksikan kami berdebat dari jauh. Wu Zhangkong tidak berniat memperkenalkan Tang Wulin kepada mereka. Karena semua orang akan berlatih di luar setelah ini, semakin sedikit mereka tahu tentang situasi Tang Wulin, semakin baik. Wu Zhangkong berjalan ke satu sisi sementara Tang Wulin berjalan ke sisi lain. Dia mengerti bahwa ini adalah cara Guru Wu untuk menilai sejauh mana kekuatannya telah tumbuh. Sejak Tang Wulin memasuki pelataran dalam, guru dan murid ini tidak saling bertarung. Tang Wulin bisa merasakan aura seperti jurang yang datang dari Wu Zhangkong. Basis kultivasi Guru Wu harus meningkat dengan pesat. Dia setidaknya harus menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin sekarang. Selain itu, Wu Zhangkong telah lulus dari Akademi Shrek dan tidak sama dengan Master Jiwa-Jiwa Douluo biasa. Aku tidak akan menahan diri, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Jubah putihnya mengepak meskipun tidak ada angin.
Tang Wulin memusatkan pandangannya pada Wu Zhangkong di seberangnya. Dia sepertinya telah melihat guru yang dia hadapi untuk pertama kalinya saat itu. Jubah putih dan pedang biru, es langit, dan salju dingin. Meskipun Tang Wulin telah tumbuh ke tahap di mana dia bisa bertarung dengan Wu Zhangkong, dia tidak pernah bisa melupakan penampilan heroik Wu Zhangkong sejak saat itu. Dapat dikatakan bahwa sepanjang remaja Tang Wulin, Ice Dragon Sky Wu Zhangkong telah menjadi idola dan panutannya. Setelah ia berkembang menjadi baju tempur pertempuran 3 kata, Wu Zhangkong menambahkan kata, naga, ke baju tempurnya yang membuatnya menjadi naga Longbing. Nama baju perangnya sekarang adalah Sky Dragon Ice. Dalam hati Tang Wulin, Guru Wu pasti akan menjadi baju perang pertempuran 4 kata di masa depan. Suasana langsung berubah saat mereka berdua berdiri diam. Para siswa yang telah berlatih sampai sekarang sudah pindah ke sisi. Mereka tampak kaget dan antisipasi ketika sesi sparring akan segera dimulai. Sebagian besar dari mereka menatap Tang Wulin. Mereka sudah sangat akrab dengan kekuatan Wu Zhangkong. Namun, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat pemuda yang tidak terlihat jauh lebih tua dari diri mereka sendiri. Siapa dia? Bisakah dia benar-benar melawan Guru Wu? Mata Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menjadi warna biru dingin. Pedang dengan warna yang sama muncul di genggamannya. Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya tepat di awal saat dia menghadapi Tang Wulin. Tang Wulin melihat lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kaki Wu Zhangkong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 dering. Ketika Tang Wulin melihat cincin jiwa berwarna hitam terakhir yang muncul dari tubuh Wu Zhangkong, matanya langsung menjadi kusam. Meskipun sudah lama sejak dia berkelahi dengan Wu Zhangkong, dia yakin bahwa hanya beberapa tahun telah berlalu sejak itu. Sejak dia pergi ke Star Luo Empire, mereka paling tidak berpisah selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, Guru Wu seharusnya berada di 7 deringan dan bukan 8. Apakah dia berkembang ke basis budidaya gelar Douluo peringkat hanya dalam 5 tahun? Meskipun Tang Wulin sangat percaya diri pada dirinya sendiri, dia masih akan ditekan ketika dia harus bertarung melawan naga Douluo berperingkat naga duelo berdering 8. Apalagi Guru Wu saat ini yang memiliki basis budidaya 9 cincin. Setelah seseorang memiliki 9 dering, orang itu sudah akan menjadi judul Douluo. Itu adalah simbol pangkat master jiwa tertinggi. Dengan kata lain, Guru Wu sudah bisa disebut sebagai Yang Mulia. Selain kaget, hati Tang Wulin dipenuhi dengan sukacita. Keberadaan judul Douluo adalah berita baik bagi kekuatan besar manapun. Itu sama untuk Tang Wulin. Jika Guru Wu sekarang menjadi judul Douluo, itu berarti bahwa Shrek Academy akan memiliki judul Douluo lain di jajarannya. Selain itu, dengan kekuatan bertarung individu Guru Wu, keberadaannya seperti menara penguat untuk Akademi Shrek. Tang Wulin menjadi bersemangat ketika memikirkan hal ini. Semangat juangnya juga. Lebih sedikit orang berjalan ke gimnasium dari luar. Orang yang berjalan di depan mengesankan Wu Shiduo dan Tang Wulin juga akrab dengan wajah di belakangnya. Immortal Su Yucheng, Sakler Luo Guixing, Beruang Gelap Yang Nianxia, dan Jade Yake Zheng Yiran. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah Yang Nianxia dan Zheng Yiran berjalan bersama-sama dengan tangan. Dia tidak tahu kapan kedua neme ini berkumpul. Zheng Yiran tampak sombong seperti sebelumnya, tampaknya beberapa hal tidak akan pernah berubah. Tang Wulin bahkan curiga apakah dia dilahirkan dengan ekspresi itu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Yang Nianxia terlihat lebih baik dari biasanya. Tampaknya mustahil baginya untuk membahayakan kehidupan. Ada saat ketika taktik liciknya meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Ketika dia melihat mereka, Tang Wulin ingin berteriak pada mereka. Dia ingin mengatakan, saya sangat senang bahwa semua orang hidup. Namun, Wu Zhangkong mulai bergerak pada saat ini. Tidak mungkin dia akan melewatkan gangguan sesaat Tang Wulin. Dia tidak punya niat untuk membiarkan kesempatan ini terlepas dari tangannya. Di medan perang sejati, musuh tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan karena Anda terganggu. Begitulah keadaannya. Itulah sebabnya Wu Zhangkong menyerang pada saat pertama. Dia bergerak secepat kilat. Gelombang dingin yang ekstrim menyebar secara instan. Pada saat itu, Tang Wulin hanya merasa seolah-olah berada di antara tundra beku. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya, dia merasa seperti akan beku.
Bab 1172 banding 1172. Sangat kuat. Tang Wulin merasakan penurunan suhu di sekitarnya karena pengaruh pedang Skyfrost Guru Wu di atasnya. Itu setidaknya 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan pertemuan masa lalunya dengan itu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Wu Zhangkong dengan mengesankan memancarkan Skyfrost Sword birunya. Tidak ada ornamen dalam tindakannya. Cahaya berwarna biru mencapai Tang Wulin dalam sekejap. Serangan itu tidak hanya lebih bersih dan lebih sederhana dari sebelumnya, tetapi juga lebih efektif. Pedang Skyfrost bahkan belum sampai padanya tetapi Tang Wulin sudah merasa seolah-olah hatinya membeku. Ketika Wu Shiduo dan yang lainnya melihat bahwa Wu Zhangkong ingin berdebat dengan Tang Wulin, mereka tidak bisa berhenti di jalur mereka dan terkejut. Mereka menatap kompetisi ini dengan tatapan terkonsentrasi. Mereka semua tertarik untuk melihat seberapa banyak Tang Wulin telah tumbuh. Mereka berlima adalah bekas rival Tang Wulin. Meskipun ada saatnya mereka mengakui fakta bahwa Tang Wulin lebih kuat dari mereka, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah setelah waktu yang lama berlalu. Mereka percaya diri dalam perbaikan mereka sendiri juga. Sejak Akademi Shrek dihancurkan, mereka memfokuskan upaya mereka pada kultivasi mereka sendiri. Mereka praktis telah bekerja keras setiap menit. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat melampaui Tang Wulin bahkan setelah semua upaya ini. Mereka secara alami bisa melihat seberapa jauh Tang Wulin telah tumbuh melalui sesi perdebatan antara Guru Wu dan dia. Di bawah tekanan Guru Wu, dia pasti akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tang Wulin bergerak. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh terhadap serangan Wu Zhangkong. Lingkaran-lingkaran cahaya naik dari bawah kakinya, tetapi itu tidak datang dari cincin jiwanya. 5 cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya dan tubuhnya bersinar dalam warna emas. Tang Wulin langsung tumbuh lebih dari 2 meter. Sisik emas berbentuk berlian menutupi permukaan kulitnya dan lapisan cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya tampak seolah-olah memiliki substansi. Setelah Skyfrost Sword Wu Zhangkong menembus cahaya keemasan, transparansi tiba-tiba meningkat. Itu menyerupai kristal emas transparan ketika lapisan riak bergelombang di permukaannya. Pedang Skyfrost bergerak semakin dalam, tetapi dia merasa seolah-olah dia menusuknya menjadi kulit sapi. Pedang Skyfrost tidak hanya melambat, tetapi tubuh aslinya juga terungkap. Riak-riak dari cahaya keemasan menyebar dan secara mengejutkan berhasil memblokir serangan Skyfrost Sword. Pada saat ini, Tang Wulin mengangkat cakar naga emas tangan kanannya saat dia menggaruk Skyfrost Sword dengan kecepatan kilat dan sepasang sayap naga emas membentangkan di belakangnya. Apa itu cahaya keemasan? Zheng Yiran tidak bisa membantu tetapi bertanya saat dia menatap pemandangan dengan mulut ternganga. Ekspresi bangga di wajahnya langsung menghilang. Mereka tahu betul seberapa tajam pedang Skyfrost milik Wu Zhangkong. Mereka terkejut bahwa Tang Wulin mampu memblokirnya dalam keadaan seperti itu. Selain itu, dia tampaknya telah memblokirnya menggunakan semacam penghalang pelindung. Mereka tidak tahu apakah dia menggunakan keterampilan jiwa sama sekali. Namun, Yang Nianxia memperhatikan sesuatu yang lain. Dia bergumam, jika aku ingat dengan benar, dia hanya memiliki 3 cincin jiwa berwarna emas yang berhubungan dengan garis keturunannya terakhir kali kita bertemu. Aku tidak berpikir itu sudah lama sejak itu, tapi dia sudah memiliki 5 cincin sekarang. Kemudian basis budidayanya harus dimiliki. Mereka semua memiliki dugaan dan pertanyaan di hati mereka. Bentrokan antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong sekarang benar-benar dimulai. Dalam sekejap di mana cakar naga emas Tang Wulin bertabrakan dengan pedang langit-langit, pedang langit-langit tiba-tiba meledak menjadi ribuan garis yang menutupi Tang Wulin. Tang Wulin juga terkejut dengan lompatan. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya juga tiba-tiba meningkat. Dia menginjak tanah dengan kuat dengan kaki kanannya dan 8 naga emas naik ke langit dengan raungan naga yang keras. Naga emas ini tampaknya tidak terbentuk dari energi, seolah-olah mereka benar-benar memiliki substansi. Begitu mereka muncul, mereka segera mengitari Tang Wulin dan memblokir tebasan yang datang padanya. Getaran intens yang diciptakan oleh Golden Dragon Shakes the Earth juga langsung menyebar ke kaki Wu Zhangkong. Meskipun Wu Zhangkong sudah menjadi ahli di peringkat judul Douluo, bukan seolah-olah Tang Wulin tidak pernah bertarung dengan seorang ahli dengan peringkat yang sama sebelumnya. Darah 9 dari tentara Dewa Darah juga dari peringkat judul Douluo. Dia bahkan kalah dari Tang Wulin karena dia meremehkan lawannya.
Tang Wulin saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin saat itu. Itu juga alasan mengapa dia tidak takut meskipun basis kultivasi Wu Zhangkong saat ini. Lapisan cahaya yang meledak di tubuh Tang Wulin adalah Dragon Air. Dragon Air dan Dragon Might bukan kemampuan yang dia dapatkan setelah menembus segel ke-11. Mereka hanya muncul setelah dia menyelesaikan avatar jiwa bela dirinya dan tubuhnya bergabung lebih sempurna dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Menghadapi Wu Zhangkong, Tang Wulin segera melepaskan Dragon Airnya. Dia tidak punya niat menyembunyikan kemampuannya. Aura Tang Wulin berubah dengan aktivasi Golden Dragon Suckes the Earth juga. Untuk indera Wu Zhangkong, sepertinya gelombang udara emas tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya. Gelombang aliran udara keemasan ini sejenak mengejutkannya. Dia merasa seolah rohnya mati rasa juga dan Tang Wulin tampaknya telah menjadi lebih besar dan lebih tinggi juga. Getaran telah mencapai kakinya dalam sekejap di mana pikirannya bergoyang. Wu Zhangkong jelas memiliki basis kultivasi yang hebat. Dia bereaksi terhadap perubahan pada saat pertama. Cahaya biru menyala di bawah kakinya dan dia tiba-tiba melompat di udara. Sebuah kerucut es berdiri di mana dia berdiri sesaat sebelumnya tanpa ada yang menyadarinya dan telah mendorong tubuhnya ke udara. Namun, 8 naga emas tidak membiarkannya pergi. Mereka mengejarnya di udara. Dragon air di tubuh Tang Wulin bergetar. Tebasan pedang semua diselesaikan di tengah-tengah suara ledakan ketika mereka terhubung dengannya. Ini adalah kombinasi cerdas dari Dragon Air dan Golden Dragon Blast. Dragon Might dan Dragon Air adalah yang paling menakutkan dalam arti bahwa mereka adalah kemampuan alami Raja Naga Emas. Mereka bisa dengan sempurna bergabung dengan kekuatan Raja Naga Emas. Setelah banyak pertempuran yang sebenarnya dan peningkatan besar dalam kekuatan spiritualnya, Tang Wulin saat ini sudah memiliki basis kultivasi yang mencerminkan sifat aslinya. Dia sudah bisa memanfaatkan kemampuan Raja Naga Emas sealami dia dilahirkan dengan mereka. Dia tidak perlu menggunakan keterampilan secara terpisah lagi. Sementara Wu Zhangkong masih di udara, Skyfrost Sword-nya tiba-tiba membesar dan terbagi menjadi 8. 8 pedang berkilauan turun dari langit dan secara bersamaan memukul 8 naga emas. Kemudian dengan momentum yang sama, mereka membentuk roda pedang dan terbang ke arah Tang Wulin. Seperti yang diharapkan dari Guru Wu, Tang Wulin tidak bisa menahan pujian. Pada saat yang sama, dia bergerak juga. Sebuah lingkaran emas dengan cepat meledak di bawah kakinya dan 5 cincin jiwa emas di tubuhnya langsung digantikan oleh 7 cincin jiwa. Cincin jiwa ketiganya berkedip-kedip. Justru Blue Silver Golden Eye. Selain mampu mengendalikan pergerakan lawannya, kemampuan terbesar dari Blue Silver Golden Eye adalah Elemental Stripping. Di sisi lain, fitur Skyfrost Sword yang paling kuat adalah perintahnya atas elemen es. Tang Wulin ingin melucuti Wu Zhangkong dari atribut unsurnya. Luo Guixing, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya. Apa yang dilakukan Tang Wulin? Apakah dia benar-benar punya waktu untuk melakukan semua itu ketika dia menghadapi Guru Wu? Di matanya, Tang Wulin sedang melakukan sesuatu bunuh diri. Seberapa kuatkah Guru Wu? Akankah Elemental Stripping berhasil tepat waktu? Bagaimana dia bertahan melawan roda pedang yang turun yang dibentuk oleh Skyfrost Sword? Tang Wulin menampilkan adegan yang mengejutkan teman sekolahnya. Matanya tiba-tiba bersinar ketika dia melihat ke langit dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Bahkan ada cahaya keemasan yang keluar dari ujung matanya. Tombak Golden Dragon-nya dengan berani muncul di tangannya dan dia menikam dengan Thousand Accusing Fingers. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyatu saat mereka menjaring roda pedang Wu Zhangkong. Dia tidak menghindar atau berlari melainkan menghadapi serangan langsung. Suara ledakan terdengar jauh seperti bunyi bel. Tubuh Tang Wulin sedikit bergetar. Tubuhnya langsung tertutup lapisan es. Namun, itu cepat tersebar di bawah pengaruh Blue Silver Golden Eye dan perlindungan Dragon Air-nya. Roda es pedang Skyfrost yang turun langsung hancur dan berubah menjadi partikel es yang tersebar di sekeliling. Sosok Wu Zhangkong juga terungkap. Bahkan wajah Wu Zhangkong telah mencatat kejutan pada saat itu. Meskipun dia tahu bahwa basis budidaya Tang Wulin sudah ada di 7 cincin dan kekuatannya pasti lebih kuat daripada jiwa suci 7 cincin biasa dengan peringkat garis keturunan Raja Naga Emasnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin akan dapat menerima roda pedangnya dalam pertarungan langsung ketika mereka berdua adalah Master Jiwa Assault System Battle.
Harus diketahui bahwa Wu Zhangkong tidak menahan diri. Itu adalah serangan titel Douluo. Kekuatan penetrasi yang menakutkan dalam tusukan Tang Wulin dan kekuatan serangan dan penetrasi tombak itu sendiri membuatnya tidak punya pilihan selain menghindari ketajamannya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ada celah besar di pangkalan kultivasi mereka, tetapi Tang Wulin tidak dirugikan sedikit pun setelah tabrakan tadi. Wu Shiduo, Luo Guixing dan yang lainnya yang mengamati pertandingan semua kagum. Apakah dia sudah tumbuh ke tingkat seperti itu? Dia tidak tampak spesial dengan cara apapun, tetapi dia mampu memblokir serangan habis-habisan Guru Wu. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan itu. Bab 1173 banding 1173. Tousan menuduh fingerstang baru saja berakhir, sedangkan Blue Silver Golden Array bermunculan di bawah kakinya. Dalam sepersekian detik, efek elemental stripping membuat suhu dingin es di sekitarnya turun secara drastis. Pada saat yang sama, sayap di punggung Tang Wulin mengepak. Dia tidak menunggu Blue Silver Golden Array mulai berlaku tetapi segera meluncurkan serangan. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Blue Silver Golden Array untuk sepenuhnya mengendalikan Wu Zhangkong. Itu tidak pragmatis. Dia menggunakan efek Blue Silver Golden Array untuk mengganggu Wu Zhangkong dari melepaskan kemampuannya. Sudah cukup. Tidak diragukan lagi, eksekusi Tang Wulin tepat. Wu Zhangkong dipengaruhi oleh dampak Tousan menuduh finger dan pengaruh Blue Silver Golden Array sehingga dia harus berhenti sejenak dari serangan-serangan awalnya. Sementara itu, Tang Wulin naik ke langit. Sayap di punggungnya mengepak saat dia meluncurkan Golden Dragon Fleece. Dia berubah menjadi siluet emas yang menyilaukan dalam sekejap. Dia berlari langsung ke Wu Zhangkong dengan ujung tombak naga emas yang runcing. Pada saat yang sama, tanaman merambat Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tubuhnya seperti sarang ular dan menjalin tombak naga emas. Dia telah meluncurkan keterampilan fusi jiwa darahnya. Wu Zhangkong merespons dalam sepersekian detik meskipun terpengaruh oleh serangan itu. Dia memilih untuk tidak membalas dengan paksa tetapi mengubah arahnya. Dia melakukan putaran dan berputar ke tempat puluhan meter jauhnya. Namun, retretnya membuat Tang Wulin lebih mengesankan. Lalat naga emas berbalik di langit dan segera menyusul Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tampak terancam untuk pertama kalinya dari tombak naga emas yang mengesankan. Cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar diam-diam. Dia memegang pedang di tangannya dan membuat gerakan mengangkat. Tang Wulin memiliki kesan mendalam tentang keterampilan jiwa keenam Wu Zhangkong. Itu adalah keterampilan jiwa kekuatan penyimpan, tapi Tang Wulin tidak bisa mengingat namanya. Dia hanya ingat bahwa keterampilan pedang Wu Zhangkong sangat kuat. Pikiran itu terlintas di benaknya. Pedang Skyfrost dan tombak naga emas bertabrakan sekali lagi. Dentang, sinar keemasan yang keluar dari tubuh Tang Wulin meredup seketika. Dia ditutupi lapisan es dan bahkan ruang sekitarnya meledak dengan lapisan aliran udara putih yang tebal. Namun, Wu Zhangkong terlempar ke belakang seperti bola meriam ketika ia terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Di sisi lain, Tang Wulin dibekukan oleh Skyfrost Sword. Namun, para penonton tidak berharap bahwa Ice Douluo Wu Zhangkong yang sama-sama seorang master jiwa tipe penyerangan akan dihancurkan oleh tombak Tang Wulin dalam tabrakan frontal. Dia hanyalah seorang sage jiwa. Guru Wu adalah gelar Douluo. Petik 1. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada banyak perbedaan? Bagaimana itu bisa terjadi ketika kedua belah pihak tidak menggunakan armor tempur mereka? Petik 1. Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran terpana melihat pemandangan di depan mata mereka. Apakah dia manusia? Keyakinan awal mereka terkikis pada saat ini. Bahkan Wu Shiduo, ditekan oleh Tang Wulin sebelumnya, berada di bawah asumsi bahwa dia tidak begitu lemah dibandingkan dengan Tang Wulin meskipun hanya mengandalkan keterampilan fusi jiwa bela dirinya, Hell White Tiger. Namun, pada saat ini, dia harus menerima kebenaran bahwa dia tidak hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Tang Wulin. Hanya ada celah yang tidak bisa dijembatani antara keterampilan mereka. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Jika mereka berada di tempat Wu Zhangkong, mungkinkah mereka menahan serangan dari tombaknya? Sinar keemasan di tubuh Tang Wulin bersinar terang. Rasanya seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari keemasan di langit saat ini. Dia mengarahkan tombak naga emas ke Wu Zhangkong. Sinar keemasan melesat keluar dengan cepat meninggalkan kilatan emas yang menyilaukan di langit. Itu adalah keterampilan jiwa aslinya,
langkah ketujuh dari Golden Dragon Nine Moves yang dikenal sebagai King's Path. Penghormatan tertinggi yang bisa dia berikan kepada Guru Wu ketika mereka terlibat dalam pertempuran adalah untuk mencurahkan semua upayanya dalam pertarungan. Bahkan sebelum sesi perdebatan, Tang Wulin memahami hal ini dengan baik. Dengan demikian, dia tidak menahan sedikit pun tetapi melepaskan serangannya yang paling kuat. Ketika Wu Zhangkong diledakkan, dia mengalami transformasi. Dia mengalami pertempuran yang tak tertandingi. Sama seperti dia diledakkan, meskipun menjadi judul Douluo, dia menyadari bahwa dia jauh lebih lemah dari Tang Wulin ketika datang ke kekuatan mereka. Selain itu, ia sangat terkejut dengan keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Meskipun demikian, ia tetap berpikiran jernih. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar pada saat yang tepat dia diledakkan. Dia melepaskan avatar jiwanya, Skyfrost. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memanjang. Dia telah menjadi 4 meter ketika dia meledak 100 meter jauhnya, sementara Skyfrost Sword-nya memiliki panjang 6 meter yang mengerikan. Wu Zhangkong muncul seperti patung es putih saat ini. Seseorang hampir tidak bisa melihat fitur wajahnya, tetapi pedang Skyfrost di tangannya telah memutih sepenuhnya. Itu adalah bentuk paling kuat dari Skyfrost Sword dan avatar jiwanya. Secara bersamaan, cincin jiwa ke-8 di tubuh Wu Zhangkong juga bersinar. Cincin jiwanya yang ke-8 berkilauan saat dia mengangkat Skyfrost Sword tinggi ke udara. Itu meledak dengan bunga es yang tak terhitung jumlahnya di udara seketika. Saat bunga-bunga es ini meledak, suhu di sekitarnya turun drastis. Nol absolut dari Skyfrost. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Wu Zhangkong bergerak. Dia tetap elegan seperti sebelumnya di udara. Terlepas dari penampilannya sebagai patung es, ia memancarkan perasaan aneh kepada mereka yang menonton. Suhu ultra rendah dari nol absolut terbatas pada area kecil oleh Wu Zhangkong. Sebuah bola es mengembun tiba-tiba yang kemudian dilemparkan ke arah jalan Raja Tang Wulin. Pedang Skyfrost pada nol mutlak tidak terkalahkan. Boom! Keduanya saling bertabrakan. Itu semua terjadi dalam waktu singkat. Jika judul Douluo lain ada di tempatnya, sama sekali tidak mungkin orang itu bisa meluncurkan avatar jiwa bela diri dan keterampilan jiwa ke-8 berturut-turut. Namun, Wu Zhangkong melakukannya. Dia telah menggunakan bentuknya yang paling kuat untuk bertahan melawan serangan Tang Wulin yang luar biasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Selama tabrakan, Wu Zhangkong mendengar naga yang gagah berani yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Dia merasakan semburan kekuatan menakutkan dan sombong yang mirip dengan kekuatan langit dan bumi. Pedang Skyfrost-nya tetap teguh meski dihadapkan oleh kekuatan sombong ini. Untuk kebangkitan Shrek, tidak ada yang bisa mengguncang iman dan kepercayaannya. Tabrakan itu diproduksi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Pada saat itu, semua orang tampaknya terperangkap dalam kebingungan. Bola es putih yang diciptakan oleh Wu Zhangkong benar-benar ternoda oleh sinar keemasan dan mulai mencair seketika. Sekelompok orang yang menjadi saksi adegan itu terkejut. Bola es meledak di saat berikutnya. Cahaya pedang itu melesat keluar dan menyebar ke seluruh langit. Suara menusuk, bentrok, dan fluktuasi energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka di seluruh gimnasium. Untungnya, perisai pelindung gimnasium dimaksudkan untuk pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo. Saat ini, penonton hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ketika energi ledakan menabrak pelindung, kecerahannya begitu mencolok sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun. Sinar itu bertahan lama. Akhirnya, perisai pelindung kembali normal mengungkapkan dua sosok di dalam. Tang Wulin dan Wu Zhangkong telah bertukar tempat. Mereka berdiri dengan punggung saling berhadapan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin menunjuk secara diagonal ke tanah, sementara Wu Zhangkong telah menghapus avatar jiwanya. Orang-orang memperhatikan lapisan tambahan baju tempur biru es di Wu Zhangkong. Lapisan armor tempur bersinar putih seolah-olah kabut beredar di dalam. Bukankah ini bukan armor perang 3 kata miliknya, Sky Dragon Eyes? Apakah Guru Wu terdorong untuk menggunakan baju perangnya? Dentang. Di saat berikutnya, semua orang mendengar suara keras yang keras. Di bawah tatapan kaget semua orang, pedang Skyfrost di tangan Wu Zhangkong pecah. Sebagian bilah pedang patah dan jatuh ke tanah. Tubuh Wu Zhangkong bergoyang sekali setelahnya. Apakah itu rusak? Apakah pedang Skyfrost pecah? Bab 1174 banding 1174
Itu adalah jiwa bela diri Guru Wu. Sebagai master jiwa, itu dianggap cedera parah ketika jiwa bela diri seseorang dihancurkan. Seseorang akan membutuhkan waktu yang lama untuk sepenuhnya pulih. Hasil dari Master Jiwa 7 Cincin versus Guru Jiwa 7 Cincin lainnya, Pedang Patah. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Di sisi lain, Tang Wulin diselimuti cahaya keemasan dan tampak normal. Sisik emas yang menutupi kulitnya perlahan memudar. Dia tetap berdiri di sana tanpa bergerak seperti gunung. Wu Shiduo menatapnya dengan bingung. Siluet Tang Wulin tidak hanya tumbuh di matanya tetapi juga hatinya. Dia selalu luar biasa, namun dia tidak pernah berharap dia menjadi kuat sejauh ini. Luo Guixing dan Su Yucheng benar-benar linglung sementara mulut yang Nianxia agape tanpa peduli dengan citranya. Para siswa yang lebih muda juga menatap dengan bingung. Mereka memiliki tatapan terbakar ketika mereka melihat Tang Wulin. Siapa orang ini? Apa yang terjadi pada cincin jiwanya? Mengapa ada dua peralihan? Bahkan dengan peralihan, dia hanya memiliki basis budidaya 7 cincin. Bagaimana dia mengalahkan Guru Wu? Guru Wu adalah pria yang tak terkalahkan di hati mereka. Namun, Guru Wu kalah. Pada akhirnya, dia bahkan melepaskan armor tempur 3 kata untuk menangkis serangan lawan. Bagaimana jika pria yang bersisik emas ini juga melepaskan baju tempurnya? Lalu apa yang akan terjadi? Golden Dragon Spear bersenandung lembut seolah-olah bersorak kegirangan. Titik paling tajam dari tombak itu nampak transparan, sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat melihat apakah tombak itu ada. Setelah penggilingan Dragon Slaying Sabre, tombak naga emas lebih tajam dari sebelumnya. Pedang Skyfrost yang tak terkalahkan hilang ketika berhadapan dengan senjata surgawi yang begitu tajam. Tang Wulin belum sepenuhnya menguasai kontrol atas kedalaman jalan raja. Dia mampu meluncurkan serangan tetapi tidak mampu mengendalikannya. Jika Wu Zhangkong tidak mendeteksi bahaya pada titik akhir, Tang Wulin tidak akan bisa menghentikan dirinya sendiri. Untungnya, tombak naga emas menarik kembali kemampuan melahapnya. Jika tidak, Wu Zhangkong pasti akan menderita luka parah dan armor pertempuran 3 kata bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkannya saat itu. Itu akan sangat sulit bahkan untuk armor perang 3 kata untuk menahan ketajaman Golden Dragon Spear. Hus! Tang Wulin membuka mulutnya dan meludahkan seteguk asap putih. Wajahnya juga berubah pucat. Bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan Wu Zhangkong. Dragon Air tidak sepenuhnya memblokir ancaman nol absolut. Bagaimanapun, Dragon Air adalah kemampuannya yang baru didapat, jadi dia jauh dari kemampuan untuk mengendalikan kemampuan ini sepenuhnya. Butuh beberapa detik penuh sebelum Tang Wulin dan Wu Zhangkong berbalik hampir bersamaan untuk saling berhadapan. Armor perang 3 kata Wu Zhangkong, Sky Dragon Ice, hancur seperti salju yang mencair. Meskipun dia tampak sedikit pucat, matanya dipenuhi sukacita saat dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Baiklah, kamu tidak mengecewakanku. Aku sepenuhnya menyetujui rencanamu sekarang. Dari sudut pandangnya, Tang Wulin telah memperoleh kemampuannya hari ini melalui pelatihannya di Pulau Iblis dan militer. Namun demikian, dia puas dengan basis kultivasi Tang Wulin dan kemajuan hari ini. Wu Zhangkong tidak berharap Tang Wulin mengalahkannya meskipun basis budidaya sage jiwa Tang Wulin. Apa yang bisa membuatnya lebih bahagia mengetahui hal itu? Seorang guru tidak mungkin meminta lebih banyak dengan murid seperti itu. Setelah pertempuran ini, dia bisa melihat harapan di Tang Wulin dalam arti yang sebenarnya. Tang Wulin menarik tombak naga emasnya dan membungkuk memberi hormat kepada Wu Zhangkong. Dia tidak bertanya tentang kondisi fisik Wu Zhangkong karena itu akan menjadi tanda tidak hormat. Di mana Anda tinggal? Tanya Wu Zhangkong. Di Asosiasi Blacksmith of Heaven Dou City. Presiden Asosiasi Blacksmith, Divine Craftsman Zhen Hua adalah Grand Teacher saya. Guru saya yang lain, Saint Craftsman Mu Chen juga ada di sana. Guru Wu, haruskah kita mengundang Roh Kudus Dou Luo juga? Saya tahu lokasinya saat ini. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Tentu, undang Roh Kudus Dou Luo ke sini sesegera mungkin. Kepergian Pavilion Master tentu saja merupakan pukulan berat baginya. Mungkin, akan lebih baik baginya untuk memiliki teman. Orang bisa mengatakan bahwa Roh Kudus Dou Luo adalah satu-satunya yang berprestasi di Akademi Shrek. Tatapan Tang Wulin meredup sekaligus. Wu Zhangkong berbicara, apa yang telah berlalu telah berlalu. Tidak ada yang bisa kita lakukan,
tidak peduli seberapa besar kita menyesali pilihan kita. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah melihat ke depan dan melakukan apa yang seharusnya. Pergi dan bergabunglah dengan teman sekelasmu. Aku akan menyusun rencana sesegera mungkin dan mengirimkan batch pertama siswa untuk pelatihan khusus di Pulau Iblis. Apakah Anda menuju ke Pulau Iblis? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Lebih baik bagiku untuk berada di sana secara pribadi. Tentu. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin sebelum dia berbalik dan pergi. Kedatangan Tang Wulin membawa harapan untuk menghidupkan kembali Shrek sekali lagi. Wu Zhangkong tidak sabar untuk segera melaksanakan rencana itu, jadi dia bisa mengirim batch pertama siswa untuk pelatihan di Pulau Iblis untuk memperkuat kemampuan mereka. Yang Nianxia memimpin dengan berteriak saat dia memandangi sosok Wu Zhangkong yang pergi. Dia berlari ke sisi Tang Wulin dan memperhatikan bahwa dia telah tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Dia seperti beruang raksasa. Dia ada di hadapan Tang Wulin hanya dalam beberapa langkah. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menabraknya. Tang Wulin tersenyum dan mengangkat tangan kanannya untuk menjulurkan kepalanya. Sepertinya Yang Nianxia jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada dia. Namun, hanya butuh Tang Wulin satu tangan untuk menghentikannya. Dia tidak bisa lebih dekat dengan Tang Wulin, berusaha sekuat tenaga. Itu adalah perbedaan kemampuan yang absolut. Sisa orang sudah berkumpul di sekitar mereka. Siswa yang lebih muda memandang Tang Wulin. Mereka menatap wajah yang asing, penuh keingintahuan. Luo Guixing tersenyum. Saudara junior dan murid, mungkin Anda belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi Anda mungkin pernah mendengar namanya. Tolong izinkan saya memperkenalkan Anda dengan Dragon Moon Tang Wulin. Dia adalah pemimpin generasi kami saat ini dari Shrek Seven Monsters. Dragon Moon adalah nama baju perangnya sementara Tang Wulin adalah nama yang diberikannya. Banyak siswa yang lebih muda berbinar ketika mendengar nama itu. Tentu saja, mereka telah mendengar nama itu. Itu memukul telinga mereka seperti petir. Kembali pada awalnya, mereka telah melihatnya sebelumnya dari jauh ketika dia berpartisipasi dalam festival Danau-Danau Gat. Sudah lama berlalu sejak itu, jadi kebanyakan dari mereka sudah melupakannya. Mereka tidak berharap dia hanya sedikit lebih tua dari diri mereka sendiri, namun kemampuannya hampir setara dengan Guru Wu. Halo, semuanya. Aku Tang Wulin. Tang Wulin menyapa saudara-saudari juniornya sambil tersenyum. Senior, kamu hebat. Bahkan Guru Wu adalah. Siswa muda itu terganggu oleh Tang Wulin. Itu adalah Guru Wu yang menyerah kepada saya dengan sengaja. Bagaimana saya bisa menjadi lawan layak Guru Wu? Guru Wu bahkan tidak meluncurkan 50% dari kekuatan jiwanya. Para siswa yang lebih muda tercerahkan ketika mendengarkan penjelasan Tang Wulin yang tulus. Tidak heran kalau seniornya cocok dengan Guru Wu. Ternyata Guru Wu membatasi jumlah kekuatan jiwa yang dia salurkan. Wu Shiduo dan orang-orang lainnya tercengang ketika mereka melihat wahyu di wajah para siswa yang lebih muda. Mereka tidak tahu apakah Wu Zhangkong telah menghabiskan seluruh kekuatannya, namun Wu Shiduo dan yang lainnya tahu. Wulin adalah. Sebenarnya, bahkan Tang Wulin terkejut dengan kemampuannya. Dia sadar bahwa dia bukan sage jiwa biasa. Basis budidaya kekuatan jiwa 7 cincinnya dengan lapisan ke-11 dari Golden Dragon King Bloodline dapat memungkinkannya untuk bertarung melawan judul Douluo biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa judul Douluo yang kuat seperti Guru Wu bisa lebih lemah darinya dalam tabrakan frontal. Ini mungkin terkait dengan ketajaman tak tertandingi Golden Dragon Spear saat ini, tetapi basis budidayanya juga memainkan peran. Selama tabrakan sebelumnya, serangan nol mutlak Wu Zhangkong telah memengaruhinya sehingga ia merasa seperti garis keturunannya membeku. Sekarang dia ingat, garis keturunannya memang membeku, tetapi jantung dan jantung naganya berdetak kencang pada saat yang sama. Itu menjelaskannya. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Itu bukan karena kemampuan Guru Wu tidak memadai, melainkan kemampuannya untuk menekan serangan nol mutlak Guru Wu. Raja Naga Emas memberinya kualitas fisik super kuat yang teknik bawaan sekte bawaan ditingkatkan. Kombinasi keduanya meningkatkan daya tahannya terhadap suhu sangat rendah. Selain itu, ia memiliki tubuh naga emas, sisik naga emas, dan dragon air. Dengan demikian, serangan nol mutlak memiliki efek yang sangat terbatas padanya sehingga dia masih bisa melepaskan kemampuan super kuat selama tabrakan. Di sisi lain, Wu Zhangkong merasakan ancaman hidup dan mati ketika ia diserang oleh jalan Raja Tang Wulin.
Armor perang 3 kata Sky Dragon Ice dipicu sebagai respons terhadap serangan itu. Namun, Skyfrost Sword rusak parah di tabrakan frontal melawan tombak naga emas. Sederhananya, Wu Zhangkong seharusnya tidak menggunakan nol mutlak untuk menyerang balik Tang Wulin. Keterampilan jiwanya yang lain bisa lebih efektif melawannya. Bagaimanapun, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah.